Nih, P. Oke, silakan. P itu apa? Nanya, jawab sendiri, Nyai. Bedanya gitu di sini, nanya, jawab sendiri. Oh gitu. Nanya jawab sendiri. Apa penyesalan terbesar dalam hidup Nikita Mirzani? Pasti. Nggak mau pakai tangan gua tulis ini. Tangan gua tulis supaya alatnya nih. Lumayan. Sebagai sosok wanita Amazon, siapa role model perempuan tangguh menurut Nikita Pasti, Mirzani? ya. Dia ada panggilan di KPK, dia ada panggilan di Polda Jambi, dia juga ada kasus di Polres Jakarta Selatan yang penyekapan dan pemukulan. Iya, itu juga nggak jalan-jalan Bapak Kapolresnya kenapa ini? Katanya mau camping. Mau gua minggu depan setelah Lu operasi. bukan tenda di Jaksel katanya? Iya, karena Orang gua tadi berapa lu di karena gua menuntut keadilan untuk masyarakat bawah ini gitu loh. Kenapa susah banget? Ini sih gini. 2, 3, 4. Dan, berita heboh nih Dan. Ntar dulu. Hah? Gua kangen sama lubang, no. Ini kan ada juga lubang nih. Ini kan ada cuma kotak doang bentuknya. Nggak enak. Kena hinisnya lo. Ntar kasus pencabulan lo. Pencabulan ini, papan. Enggak, kalau kasus pencabulan di lapas Konoha. Itu suruh milih balsem atau hinis. Hinis tuh ini nih, kayu-kayu yang kayak gini. Ya pilih balsem lah. Itu mah kasus receh. Ini ada kasus heboh. Berita heboh. Apaan? Jadi ini masalah harta warisan. Bukan orang sembarangan Dan, ini generasi kedua dari pemiliknya Astra. 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 Astrid. Nggak tahu. Ya nyoba aja. Iya. Kalau nggak lucu mah yang nonton juga bilang nggak lucu. Iya itu. Astra ini generasi keduanya Dan. Orang dengan kemampuan berpikirnya lebih pintar masih Einstein. Bukan Astra, Einstein. Itu generasi kedua ini jadi katanya itu ngotak-ngatik harta warisan. Astagfirullahaladzim. Ini baru kebongkar nih. Ini gue baca di kuatbaca.com nih. Di bagian telik dan juga ada liputannya udah ada well-being. Cakep banget. Jadi ceritanya, baca aja di sono. Enggak, ini ceritanya ini kejadiannya Dan. Ini bermula dari tahun 2010. Waktu Bapak William Surajaya, ownernya Astra ini meninggal. Gitu. Nah terus pas kejadian-kejadian, ternyata di tahun 2015 istri beliau itu mencoba menunjuk menantunya, istri dari anaknya, itu buat ngurusin warisan karena kayaknya ada yang aneh. Oh, nggak nunjuk anaknya, malah menantunya? Betul, karena ada keanehan di anak-anaknya ini. Aduh. Gitu, setelah Bapak William meninggal. Terus anak si durhaka. Terus kenapa lu langsung judging? Ya nggak apa-apa dong, walaupun bener. Pendapat gua. Jadi tahun 2015 itu kan nunjuk menantunya nih. Namanya Ibu Francisca. Tolong dong ngurusin harta warisan gua gitu. Karena kan beliau kan istrinya Bapak William. 3 tahun kemudian akhirnya sudah ngurus, ada kecurigaan, dilaporin lah ke yang dilaporin siapanya? Ya anak-anaknya tadi. Masya Allah. Karena ternyata ditemuin lah banyak fakta-fakta bahwa wah ada permainan nih, nggak bener nih gitu. Si Ibu Francisca ini ngelaporin lah ke pihak yang berwajib gitu. Dan hasilnya ini dan apaan? Setelah pesan-pesan berikut ini. Pengen masuk TV ya. Orang nggak baca. Oh iya. Ya kan latihan buat TV. Jadi intinya nih. Suara tadi harus penjara aja. Biar nggak berkoar. Intinya adalah ternyata beliau ini, Bu Francisca yang istri dari anaknya, pas ngelapor ke pihak berwajib bilang apa? Loh, di dokumen kami ibu bukan istrinya. Berarti istrinya banyak. Ya itu kayak ya suara netizen kan. Iya, tadi istrinya banyak kan. Mungkin yang dipercaya sama istrinya beliau itu Ibu Siska kali ya. Tapi ternyata tidak ada. Ternyata udah ada permainan lebih lebih dalam lagi. Oh. Bahaya nih karena ternyata Ibu Francisca ini kan anaknya itu punya suami, anaknya Bapak William tadi sering ngebantuin selama ya kita ada tahu ada kasusnya dia. Oh iya. Tahu lu keluarganya? Baca dong di kuatbaca.com. Baca dong di kuatbaca.com. Namanya Edward, tahu kan namanya betul. Edward. Kasih pidum dong serang.
Beda kalau Beda orang dong. sering bermasalah. Circle-nya orang-orang penegak hukum. Nah, jadi intinya di masa-masa itu pun si istrinya ini, si Bu Presnya tetap ngasih pinjem bantuan segala macam. Total-totalnya udah dihitung, dilaporin itu 300 miliar. Buset, berarti tuduhan orang kalau misalnya dia apa istilahnya ngebantu si mertuanya ini tuh untuk cari uang, enggak. Malah dia ngebantu justru. Membantu. Maka ini baca lengkapnya lah. Itu lengkap banget di telikkuatbaca.com Ini dan jadi juga kayak di maling Wellbeing. kundang ya, dosa sama ibu dong anak-anaknya. Harusnya sebagai ibu dari owner Astra nih, kutuk anaknya. Jadi oli. Samping apa mesin? Mesin. Tapi itulah makanya gue jadi takut jadi kaya, Dan. Hah? Oh enggak, gue mah gak takut. Sumpah gue mah pengen. Tapi ntar anak-anak kasus warisan. Yang penting kaya dulu gue mah. Beneran. Tapi ini lihat tuh bahaya tuh kekayaan itu kalau memang tidak dipunyai. Bukan masalah kekayaannya, tapi bagaimana caranya kita membina keluarga yang baik, terus ngurus anak-anak. Kalau misalnya memang anak-anak udah balik, masukkan pesantren gitu. Di pesantren banyak juga kok. Iya. Untung yang kena kan kita nih, bremnya suaranya Iya, nggak kena, suara kan? doang ya. Nanti gelepin ya pas bagian itu, jangan ada kitanya. Tapi ngomong katanya mau ada ini Nah. napi perempuan datang sini. Karena ini Belum jadi napi ya. nggak jadi, Dan. Suara-suaranya udah ada QQ-nya dan Iya. udah ada juga di thumbnail sebenarnya. Iya, iya. Kenapa dia datang ke sini? Karena selama ini berita itu kan heboh kalau masalah hukum itu kalau nggak bermasalah pejabat yang Iya. bermasalah atau ya penegak hukum, sama pasti artis tuh. Benar-benar. Nah, selama 2022 kemarin itu kalau nggak salah ada 3 berita yang benar-benar heboh di jagat maya tentang kasus artis. Enggak 3 sebenarnya sih. Coki Pardede masuk. Lu nggak lihat 2019 kita 2019. Dan beritanya nggak naik-naik 2 hari lah cuma. Tapi ini berita top 3 lah. Yang pertama adalah kasus waktu itu Rizky Bilar. Oh iya. Males ya fansnya, udahlah nggak usah kita ini ya. Yang kedua adalah kasusnya prank Baim Wong. Oh iya. Nah, yang ketiga ini, Dan. Dia ini belum lama, waktu kemarin itu kasus, belum lama ini bebas dan langsung main ke The Jail. Bede, ngeri nih, gue males nih sebenarnya. Omongannya nggak dijaga. Ini akan episode paling banyak editnya ya kayaknya. Langsung saja ini kita langsung panggilin nih teman gue nih. Oh, gue jadi ngerasa temen lu. Pengen dibiayain hidup lu. Ya lumayan lah, siapa tahu kan dia sering membantu orang juga. Ini kita langsung panggilkan saja ya. Mana panggil? Saya jemput dulu. Masih di ruang kunjungan. Oh, iya. Masih di ruang kunjungan. Ini gue jemput dulu. Mana sih? Sini. Sini aja masuk. Langsung masuk. Penjara mah masuk mana-mana kan bebas, yang penting nggak keluar. Biasanya nggak langsung masuk ya? Apa? Udahin Biasanya dulu. langsung masuk. Ya Sudah, Dan. Iya. Aduh. Nikita Mirzani. Karena dia nikah cerai jadi Nikita Mizanda ya. Karena kawin cerai. Iya. Gimana, Nyai? Apanya? Thank you loh, ini baru bebas langsung main ke sini loh. Iya. Kenapa? Kok mau sih? Enggak, mau nanya apa? Enggak, belum nanya. Sabar Maksud dong. gue. Maksud gue. Dia ke kamar dia tuh nggak boleh pertanyaan yang ece-ece juga. Ntarnya diceng-cengin. Daripada kita tanya langsung kita sekolahin aja. Oh ya udah. Jadi sorry nih, kalau lu boleh bebas di lapas sono. Di lapas ini kita punya aturan. Oh iya. Aturannya Lu di adalah- sana mungkin jadi orang atas, di sini lu di bawah. Lebih enak di bawah hati ya. Gue suka di bawah. Aduh, kebayang lagi gue. Karena segala sesuatunya harus dimulai dari bawah dulu, baru bisa ke atas. Nah, tumben di sini dilurusin. di YouTube buat lurusin. Di sini kita semua sama, napi-napi itu kita harus Kata sekolahin. siapa? Gue beda. Kok beda? Gue ikut dia aja kan Iya. sekarang. Gue jadi napi, gue gak pernah salah. Oh iya. Kok bisa jadi napi? Kalau lu kan salah berdua. Lu gak boleh pakai narkoba, lu pakai. Iya Iya sih. sih. Ayo. Emang enak. Gue pakai narkoba gak pernah. Oh, iya. Dulu katanya pernah. Nggak pernah. Dulu zaman gue belum jadi artis, Oh, waktu stadium masih happening. iya, iya. Kalau sekarang ngapain lu pakai narkoba, yang ada jadi bego. Iya, emang sih. Ini kan kita berdua nih bego kan. Campurannya kan, makanya kecampurannya kan ada baygon, ada apa segala macam. Kok tahu, Nyai? Tahu lah, kan gue bandar. Pantesan aman. Kan gue yang Oke. bikin. Tapi ini kita di sekolahin. Ini sekolahnya gampang. Lu pilih kartu ini. Cuma Ini 2. Pilih 2. Ya. Ada P, ada T. Kalau P, lu jawab pertanyaan dari sini. Kalau T lakuin kan bisa pelor, kan bisa pelor. Ya lu lah yang benerin. Iya, iya. Kenapa Kan, dari ya. kita?
nyereler. Apa sih? Bisa ngelurusinnya. Dibenerin makin kusut sama dia. Iya. Oke ya. Itu kalau baju lu karetnya udah rusak. Melar. Udah nggak usah diurusin. Nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Baru beres sholat gue nih. Aduh. Oke. Iya. Pilih. Yang saya tantangan ya, bukan biar jelasin sama gue Iya, langsung. Iya. Silakan pilih yang mana? Tantangan atau P? Pertanyaan. Pertanyaan. Gue pertanyaan aja. Emang P itu? Tahu sih. Ya nggak apa-apa. Mau ngajak ke tempat ini loh. Nggak takut gua sama Aji, nggak takut gua. Ini gue baca. Iya, baca. Lu jawab sendiri ya. Tantangan. Tantangan itu. Dari semua artis yang di-follow, pilih satu artis yang akan di-unfollow. Nah, paling males. Wah, gua tuh following gua tuh dikit banget, cuma 61 orang. Oh serius? Ya, tadi Iya. gua udah lihat. Sombong berarti lu. Bukan sombong, gua mau memfollow orang-orang yang memang deket sama gue. Oh. Gua tuh bukan kepo orangnya, kayak Iya. ngeliatin stalking itu gua nggak suka. Iya. Karena punya second account kali. Nggak ada. Nggak pakai admin? Kadang-kadang pakai admin. Waktu di penjara gua pakai admin. Oh, karena endorse tetap jalan. Iya dong. Admin yang banyak duitnya ya? Enggak dong, kan masuk rekening ke gue langsung. Nah, itu. Oh, jadi kayak bandar di dalam nggak bisa ngacung. Itu enaknya. Berarti dari endorse 60, udah- dari 60 itu nggak ada yang nggak ada. Nggak ada. Itu banyak kan teman-teman yang emang Deket. komunikasi terus. Emang ada artis yang lu nggak mau temenan? Ada banyak. Satu siapa? Banyak. Satu yang gua nggak mau berteman itu bukan berteman ini ya, maksud gua ngapain gua buang waktu gitu kan. Duh, siapa ya? Tapi yang gua kenal artis top semua. Jadi nggak ada, semuanya gua mau berteman. Oh, karena saling menguntungkan ya. Karena mereka juga orangnya nggak yang gimana-gimana Iya, gitu. bener. Friends beneran ya, teman. Ada juga kok teman-teman artis yang gua nggak follow tapi kita berteman gitu. Cuman nggak mau di follow aja. Cuman nggak, karena yang tadi gua bilang, ngapain lu berteman tapi kalau ketika lu memposting sesuatu lu nggak nge-like. Oh iya. Gitu. Kalau gua orangnya gitu. Oh, berarti kalau Jarang. udah ada yang teman di follow Niki tapi nggak like, akan di-unfollow langsung. Unfollow gue langsung. Oh, hitungan ya. Memang gitu. Ngapain lu main sosial media? Ngapain lu follow gue? Lu cuma mau stalkingin gue doang. Tapi 61 itu bisa akan berubah jadi 63 nggak tambah kita berdua lah? Kita like kok, pasti kita Iya, like. iya. Gua mesen banget nge-like dia kalau dia pakai baju tipis. Gue belum follow juga, gue Gue belum nggak bilang kalau pakai baju kayak gini kan dalamannya gue pakai baju doang. Enggak usah dipegang juga nih. Kita udah lama di sini nggak lihat begituan. Gue takut sampai kapal selamnya dipegang. Oke, itu ya berarti jawabannya. Buatan. Kaget gue kasih ya. Oke. 5 kali, 4 kali lagi 5 ya. kali ya. Ini. Nih, P. P, oke, silakan. P itu apa? Nanya Pertanyaan. jawab sendiri, Nyai. Oh. Bedanya gitu di sini, nanya jawab sendiri. Oh gitu. Nanya cuma sendiri. Apa penyesalan terbesar dalam hidup Nikita Mirzani? Pasti ada Penyesalan dong. gue kalau ada penyesalan. Gue menyesal kenapa orang tua gue dipanggil secepat itu sama Tuhan. Kenapa? Ya karena gue nggak bisa. Mereka belum Berbakti. merasakan apa yang gue dapetin hari ini. Oh, mohon maaf, umur berapa? Gua nyokap itu waktu gua umur berapa ya? Pokoknya anak gua 2 tahun aja yang kecil, yang nomor 1. Oh, Nyai udah punya anak berarti? Udah, anak nomor 1. Itu berarti sekarang umurnya berapa yang anak nomor 1? 15. Oh, berarti 13 tahun lalu ya, berarti Iya, meninggal Iya, kurang nggak lebih ya. lama bokap 5 tahun kemudian menyusul. Tapi ada yang bilang kayak gini, kalau misalnya orang tuanya meninggal, mohon maaf nih, meninggal duluan, justru kita tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa lebih banyak kepada orang tuanya. Gitu. Nah, alhamdulillah gua nggak pernah bikin dosa sama orang tua. Serius? Iya. Gue juga nggak pernah. Nggak pernah. Gua Lu anak paling dia doang kayaknya. Iya, gua bukan anak durhaka gitu. Gua tuh karena anak cewek satu-satunya. Jadi zaman dulu kan nggak ada gadget, paling Nokia yang Iya, kecil, iya. nggak Iya, kayak iya, sekarang iya, kan. Jadi gua tuh pulang sekolah diantar, pulang dijemput gitu. Jadi Oh, benar-benar nggak didampingi pernah orang tua main, ya? iya. Jadi di rumah Nggak aja. nakal sama sekali? Nggak sama sekali. Nakalnya sekarang justru. Nakal baru-baru ini. Gua nakal baru 8-9 tahun inilah. Iya. Berarti masih nakal. Sekarang udah bosen, udah semua udah gue lakuin, apa yang belum. Cepet ya nakal tobatnya ya. Iya, karena udah Langsung semua udah dicoba. basi. Sekarang tuh Karena kan mau dari ngapain? nakalnya udah ngasilin banyak dulu ya udah. Dulu gue main di klub, sekarang gue yang punya klub. Ini. Mau ngapain lagi gue? Iya. Dan lu nggak nakal di klub itu? Enggak lah, kan gue owner. Oh iya. Ada rencana ke depan setelah ya dari nakal terus berubah dari klub. Nakalnya nakal-nakal anak-anak muda lah, bukan Oh, nakal-nakal yang gimana. Iya. Nah, penyesalan lu kan maksudnya tuh tidak
gue nggak bisa ngasih sesuatu Iya, karena yang banyak lebih hal gitu yang ya. yang harusnya bisa gue lakuin sekarang gitu. Kalau misalkan Dulu apa yang nggak sempat almarhum- kelakuan yang sekarang bisa, tapi dulu belum bisa, contohnya. Dulu mungkin kalau misal, tapi alhamdulillah sih bokap udah pernah umroh bareng. Abis itu nggak lama meninggal. Maksudnya ya banyak lah, kayak kita bisa liburan bareng ke luar Iya sih, negeri iya, gitu. iya. Mungkin kalau nyokap bokap gue masih ada, gue nggak akan diinjek sama orang kayak begini kayaknya gitu. Kenapa emang? Dikerjain gitu, kayak dimasukin ke penjara, orang ngajakin ribut lah apa segala Nyokap lu macam. preman berarti? Bukan, tapi kan biasanya kalau ada orang tua kan mereka protek kan. Iya, iya, benar. iya, iya. Support system lah, kehilangan Iya, support kalau system sekarang utama kan ya. orang taunya gue udah yatim piatu, jadi orang mau Jadi, berbuat jahat sama iya. gue ya gampang aja. Apalagi kan keluarga gue kan nggak pernah mau masuk media, jadi orang taunya gue sendiri aja. Iya. Dan ternyata tidak gampang menginjak Nikita karena emang dia bener. Iya. Tuh. Kata Nikita, ya kata sana makan lu nggak bener. Iya, iya. Tapi mudah-mudahan sekarang nyokap lu di atas juga udah seneng kali lihat Amin, lu. amin. Dengan ada permasalahan gitu selesai kan nyokap lu juga ya ikut ngebantu doa lah, maksudnya dekat sama Allah di sana Amin, gitu ya. Amin. pasti amin. Pe lagi. Lagi, silakan. Ini. Mau ngerokok silakan loh. Udah habis. Sepok, rokok mulu. Lebih happy ngejalanin hidup dulu waktu masih dikenal sebagai artis seksi atau sekarang yang dikenal sebagai artis yang vokal menyuarakan suara perempuan? Dua-duanya. Bedanya Kalau Bedanya seksi apa? itu kan itu anugerah dari Tuhan. Iya. Iya kan? Kalau menyuarakan berarti gue banyak membantu banyak orang. ya. Sama anugerah juga Sama sebenarnya. anugerah Iya, juga. iya, Kan iya. nggak semua, banyak artis yang followersnya banyak tapi tidak mau membantu orang. Iya. Ada bantu tapi jadi konten. Iya. Ya kan? Saya kasus ya. Ya? Akhirnya kasus. Kalau gua kan memang membantu orang ya karena gua mau membantu Iya, gitu, iya. bukan karena dipaksa. Nggak harus dipublikasikan Nggak harus juga ya. dipublikasikan. Iya. Dan katanya Nyai punya apa kayak di Sukabumi punya tempat ibadah yang Nyai ibadah. Gue bikin masjid di Bandung, Iya. Gokil. Lu kena di Jogja. apa pasti ada turnover ya, kenapa lu sepeduli itu gitu? Gue sepeduli itu karena ini yang gampangnya aja ya. Gue ini kan nggak sepenuhnya nggak pernah bikin dosa kan, ya kan pasti gue ada dosa lah ya, Iyalah, gitu ya. kan. Kenapa gue bangun masjid? Ya nanti masjid yang gue bangun itu pasti kan dia berdoa di sana orang-orang yang datang sholat gitu kan. Ya mudah-mudahan doanya sedikit buat gue gitu. Jadi pembenaran buat lu kalau melakukan dosa tenang ada yang doain gitu. Ya enggak juga, tapi kalau kita bisa berbuat baik, siapa tahu nanti gue meninggal, mereka tahu semua apa yang gue lakukan selama di dunia gitu. Karena kebaikan nggak harus ditonjolkan. Iya, kalau mau dibilang gue punya dosa atau enggak, menurut gue, kalau menurut gue pikiran gila gue nggak punya dosa. Gue umroh udah 3 kali, berapa rakaat gue udah sholat di Masjid Nabawi. Iya, udah dihapus dosa. Iya kan, kalau mau ini gilanya kan. Soalnya kan dulu waktu masih kecil kalau gue dengerin ustadz bilang gini, kalau kamu umroh, kamu sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi, dosa kamu hilang 40 tahun. Kan dulu gitu gue dengernya, ya kan? Dulu udah 3 kali ya. Gue udah 3 kali. 120 Berarti lu tahun. masih punya simpanan Masih ini. banyak gue. Gue reinkarnasi aja gue masih nggak punya dosa. Bisa Iya. gitu ya? Ya emang bisa Gue gitu. pulang ke hotel itu cuman mandi, ganti baju, gue ke masjid lagi. Selebihnya di masjid Selebihnya ngaji, gue di masjid, gue sholat. khatam Al-Quran berkali-kali di sana. Terus pas di Indonesia? Ya begitu lagi. Karena kan atmosfernya di sana kan semua memang ibadah. Iya. Di sini tuh godaannya lebih Iya, kencang ya. tapi kan nggak mungkin setiap gue mau sholat atau gue mau ngapain, gue story kayak yang lain Iya. ngapain. Sama gua waktu di dalam itu kan pesantren tuh. Atmosfernya enak, pas keluar Gua kira di dalam Mekah juga, gua dalam. Lagi ngapain lu hina? enggak, itu mah enggak sengaja. Tapi lu mah parah. Apa kenapa emang? Kenapa lu minta maaf? Ya karena gua mah merasa salah dan gua bukan lu Lu mah di rumahnya ada tank. Gua di rumah satpam aja deg-degan. Kalau kita nggak salah, maju terus dong. Gua Itu- aja nggak salah, gua maju terus. Kenapa lu nggak mau ikut campur lu? Udah saya belum ngobrol. Udah saya gua nimbrung deh. Tenang, minoritas mah nggak akan masalah. Tapi salut gua, maksudnya tanpa diberitakan lebay gitu, Nyai membangun masjid di Bandung. Gokil. Iya, alhamdulillah. Nggak ada kepikiran membantu bangun gereja, izinnya susah loh. Gua pengen. Tapi gua mau bikin gereja itu di Serang, Banten. Serius sudah kelihatan. Pengen gua kalau ada lahan yang dibikin bebas Iya, gitu, iya. gua bangun gereja. Karena Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Semua agama ada. Tapi saya kasih ide aja nih, Apa? bikin gereja yang anti bom.
Enggak lah. Kan ada bapak-bapak kepolisian yang hebat-hebat. Pasti akan mengamani. Buktinya Natalan kemarin aman. Gue gereja nyaman kemarin, Iya. tenang. Tapi itu gokil sih, itu gokil. Bangun gereja Dan gokil lokasinya sih. di Serak yang memang belum ada gereja. kan di situ. Iya dong. Nggak, Kita kan harus bertetangga dengan semua agama. Nggak kepikiran membangun rumah orang yang kasusnya sama. Gua maksudnya. Gue juga masih Kasus ngekos lu ya. apa? Kasus lu apa? Ini sama, kalau itu kan pernah menghina juga. Gue nggak pernah hina dia. Oh nggak pernah ya? Nggak Ya beda pernah. berarti, makanya gua minta maaf. Balik lagi ya. Udah lah. Kepancing Gue terus nggak nih. pernah menghina, tapi karena memang dia patut dihina. Kenapa pas gue balik ke sini kalimat itu keluar sih? Gue pas balik ke sini keluar kalimatnya. Udah nyampe Depok nih. Pas banget aja pas gue dek. Gue juga sebenarnya. Iya, cuma nih kita yang bisa begitu ya. Tapi gue respect sama lo. Respect Iya banget, dong. respect banget. Masa lu kalah sama perempuan? Ya beda, perempuan kayak lu kan Perempuan. beda. Bukan Beda, perempuan beda. doang, perempuannya juga perempuan yang kaya. Iya. Oke, apa? Teh, oke. Sini lah. Kok sama aja gue jawab sendiri ini sendiri? Ya kan dua-duanya? tantangan. Pose ala Marilyn Monroe di kantor Kuat Baca gampang. Nah. Buka baju nggak? Gua boleh. Boleh, terserah. boleh. Pose Marilyn Monroe kan cuma gini aja dia. Iya. Oh, coba kamera cover. Iya. Oke, cukup ya. Belum. Tahu gitu gue pakai bikini. Dolar kuning nih langsung kayak. Itu titipannya. Oke. Enggak, tapi oke lah. Maksud gue yang bikin gue salut samanya ini adalah orangnya tuh apa adanya, tapi maksudnya tahu kebenaran gitu. Ya, jadi ngomongnya dia itu, nyablaknya dia itu karena dia meyakini itu benar. Iya. Gitu. Nggak asal nyablaknya bener ya. Gue nggak pernah nyebar fitnah, gue nggak pernah nyebar hoax. Iya. Iya lu. Iya. Karena yang kasus kemarin aja dia sebenarnya ngambil dari berita kan. Iya. Iya. Semua gue beda dari Ntar berita. kalau itu ntar Nanti kita ya. bahas, kan. Ya, ini aja dulu. Terakhir. Terakhir ya. Us. Nggak mau pakai tangan gua tulisin deh. Tangan gua tulisin pakai alatnya nih. Lumayan. No. Sebagai sosok wanita Amazon, siapa role model perempuan tangguh menurut Nikita Pasti Mirzani? dong. My mother. Ibu gue tangguh banget. Kenapa? Apa Kalau boleh tangguh? ceritain, Iya. maksudnya kalau boleh ceritain kan setiap kita anak pasti ibu tangguh. Ya. Tangguhnya menurut lu seorang ibu? Nyokap gue tuh dia bisa mengurus ketiga anaknya, 4 ya. Waktu itu kan 3, terus hamil lagi ya jadi ada 4. Dia tuh bisa mengurus anaknya sendirian tanpa pembantu. Walaupun hati dia sakit, semua rumah tangga pasti pernah ada berantem Iya, ya. iya, Tapi iya. gue tahu banget, gue saksi hidupnya gitu. Dia tuh bisa menahan rasa sakitnya, dia tidak pernah Memperlihatkan. air matanya depan anak-anaknya, dia selalu tegar dan itulah yang gue contoh dari dia. Gila. Apa pelajaran yang paling ini buat lu nanti ke anak lu dari nyokap lu? Iya, anak-anak gue harus bisa jadi anak-anak yang kuat dan hebat, bisa berdiri kakinya sendiri. Karena bokap gue juga ngajarinnya gitu. Makanya gue kenapa berani sampai sekarang, ya karena gue selalu ingat pesan dari bokap gue, kalau selama kamu tidak salah, perjuangkan. Oh, itu Gitu. makanya lu seperti Tapi sekarang kalau kamu ya. salah, jangan pernah malu untuk minta maaf duluan gitu. Jadi gue Oh, jadi yang selama ini lu nggak minta maaf karena lu nggak karena gue nggak pernah Nggak salah. salah. Mau terserah netizen mau bilang gue Iya. sombong kayak congkak kayak, gue nggak peduli. Oh iya. Karena lu nggak ngebiayain gue. Iya, lo nggak biayain gue waktu Emang gue di siapa sih? penjara, emang ada bikin penggalangan dana. Iya. Kemarin tuh gue pengen bikin penggalangan dana pas lu di penjara. Iya. Tapi kayaknya lebih butuh gua deh. Iya, kalau netizen Indonesia kan sukanya menghujat aja, Iya, ngebantu enggak. Iya, ngebiayain juga enggak. Biayain Emang lu juga siapa sih yang enggak. ngebiayain ini? Diri gue sendiri Oh, lah. iya. Lu mau independen coy. Iya. Independen. Ya, siapa tahu Bakal jadi ada. pejabat nggak sih lu? Kira-kira? Ya kan kalau memperjuangkan lu harus Iya. ada di situ Kalau soalnya. Indonesia membutuhkan gua untuk membuat Indonesia ini lebih maju lagi Jawabannya dan udah lebih mulai transparan. politik. Iya, mulai Jawabannya udah mulai politik. politikus. Jawabannya udah mulai politikus dah. Makin pintar. Masuk komisi apa kira-kira? Komisi 3 lah. Gua mau berantas oknum-oknum yang berdebas ya dangkalan. Tapi kan kalau lu di dalam juga nanti jadi oknum kalau lu bermasalah. Kan enggak semua Kalau lu oknum. bermasalah. Gua nggak akan mungkin bermasalah. Iya, ya paling bermasalahnya karena dia selalu membela kebenaran. Nah, itu, paling. exactly. Enggak, tapi tidak pernah melanggar hukum. Itu yang kita pegang ya. Kalau Iya. suatu saat nanti nih kita bersih sampai ke DPR, kita pegang di tayangan Iya. ini bahwa Sampai sekarang gue pernah nggak
melanggar hukum. Coba Kan cari lu belum di mana. pernah jadi pejabat. Menipu gue tidak pernah. Belum Gua pernah jadi lari orang. pejabat, Iya, tapi- makanya gue memperkayakan diri gue sendiri dulu supaya kalau misalkan gue nanti jadi anggota dewan, gue udah kaya. Gue nggak butuh 2024 nih? ngambil uang rakyat. 2024 atau 2029? Ya, ntar Kayaknya udah ada, kayaknya udah ngincer nih. Akhirnya terbuka ya di sini ya. Tapi gua Tapi kan doain semua sukses lah. pejabat sebelumnya gitu. Gue udah kaya nggak mungkin gue harusnya korupsi. Itulah masalahnya itu dia tidak kuat hatinya. Oke. Gitu. Percuma sholat, banyak kok orang-orang sholat juga yang melakukan Iya. maksiat. Iya Betul. sih. Iya kan? Iya. Jadi maksudnya jangan sholat aja gitu. Iya jangan, maksudnya orang sholat itu belum tentu dia tidak pernah melakukan dosa. Oke. Kenapa gue bisa bilang begitu? Mantan laki gue sholat rokaatnya gue nggak tahu udah berapa rokaat dia sholat ya kan. Tapi dia zina kan tuh sama perek. Oh iya. Ayo. Oh iya bener ya bener. Mungkin karena lu nya nggak ngasih ini yang Berita-berita di Indonesia. Kita lihat berapa banyak ustadz-ustadz yang mencabuli siswanya, Betul. siswinya. Ya, Ya kan? iya. Apa kurang sholat itu? Iya. Oh, yang Iya. terbaru akhirnya divonis tetap sama Harusnya Mahkamah mati Agung, kan? mati. Tapi Harus mati tetap. akhirnya kasasi Ya udah. mati. Seneng ya. Tapi kenapa sih suaminya kok bisa berzina sama yang lain? Ya lu tanya aja sama laki mantan lagi gua. Kurang apa gua coba udah begini, gua juga bingung. Kekencengan kali. itulah makanya narkoba itu bisa membuat otak tuh jadi rusak. tau nggak? Dia iya. tidak bisa melihat dengan otak yang sehat, ngerti nggak lu? Lu narkoba. Iya, mantan laki gue. Sholat tapi narkoba ya? Iya, lu apa kabar? Iya. Untuk nih, nunjuknya benar banget kesan nyerangnya ya, nunjuknya benar kesan doang. Iya. Suara gue enggak. Iya karena lu nggak sholat. Kan beda frekuensinya. Aja tapi gue yakin lah kalau suatu saat nih kita Mirzani jadi pejabat, lu udah jadi DPR, gue yakin dia tetap bisa memberikan suara yang vokal di dalam sih. Amin. Misalnya lu harus tetap ngikutin arahan dari ketua gitu ya. Tapi melakukan hal yang negatif. Lu mending cabut atau lu perang di dalam? Oh, gue perang di dalam dong. Iya. Walaupun dong. keluarga lu taruhannya. Ya dari dulu juga keluarga gue taruhannya. Iya Oh, sih. iya. Udah biasa keluarga lu ya? Iya, makanya keluarga gue kan nggak pernah timbul di media. Oh iya. Katanya anak lu sekarang latihan militer ya? Biar jaga-jaga ya? Anak gue yang nomor 1, nomor 2 itu atlet panahan, lu jangan main. Belajarnya sama Mia ya? Dia atlet panahan yang nomor 1 itu udah ikut kejuaraan. Gue pengen belajar panahan tuh kayak seru deh. Iya, itu udah dipersiapkan dari jarak jauh. Anak kedua? Anak 2 juga lagi panahan, tapi sekarang lagi fokus ke bola. Oh. Anaknya aja sunah rasul, olahraganya panahan loh. Tambah berkuda aja sekalian. Oh, anak gue berkuda juga yang nomor 1. Sewain di Cimory. Tapi gua ngeri sekarang kalau sama ini orang-orang juga ngeri karena nih kita juga punya teman sekarang, teman yang selalu mendampingi selama dia di dalam, iya. ngurus semuanya. Ada namanya Detektif dia tuh. detektif ya, detektif swasta ya. Iya. Kalau di Bayarnya per jam. kalau di seri-seri luar private agent. Bukan fake agent kan tapi. Bukan dong. Kalau fake agent banyak kamera di mana-mana. Oh iya. Jadi biar Di dia ada mobil di nggak? biar dia ada di sini juga untuk membentengi juga ya, menjaga Iya. Enggak, karena menurut gue kita harus bahas kasusnya nih kita yang kemarin karena memang Harus. selain heboh. Iya, harus. Heboh menyita perhatian kita semua Iya, warga harus. Indonesia dan juga ya siapa tahu banyak pelajaran Karena yang gue bisa kita ambil. dizolimi, Iya, gue dikriminalisasi. Dan gue sebagai orang awam yang tidak tahu undang-undang juga merasa ada sedikit keanehan di situ. Kita membahas di sini. Jangan kemana-mana. Lu kangen masuk TV ya? Sian Kangen. banget. Tapi enggak. Tapi meninggal di YouTube sekarang. Iya langsung. Iya, YouTube Pokoknya di tuh sini mah. seri-seri, iya. Kita belum datang, belum dibayar. Iya. Nah, TV banyak aturannya sekarang. 3 bulan. Lu juga Cairnya. di blacklist. kalau- Lu di TV di blacklist. Gue tidak pernah memblacklist TV, tapi TV yang gue blacklist. Oh, Oh, TV yang lu beli. Iyalah, Kenapa? gue kan artis beda. Ah, kenapa? Sombong banget. Itu dosa lu, sombong. coba sebutin siapa artis yang berani blacklist TV, sebutin. Gak ada lah semuanya butuh uang Gue dari doang. situ. Oh, gara-gara? Ya gue nggak suka aja diintilin sampai masuk ke pagar rumah gue, kan nggak boleh. Oh iya. Itu kan privacy, kalau udah masuk pagar dibuka sampai masuk ke daerah dalam kan nggak boleh. Iya benar. Gila, TV di blacklist. Apa TV-nya sebut? Tanya. Tanya aja. Oh, wah. Kalau gua kebalikannya, gua di black. Ini seriusan. Iya, karena buat gua bukan gue yang mencari uang, tapi uang yang mencari gue. Anjir. Bener.
Gokil lu. Ngapain kita kerja untuk uang? Uang kerja lah buat gue. Minjem 5 juta dong. Enggak, gua mah nggak minjem, minta dah. Gua takut nggak bisa balikin. Ya pakai Bang Hajinya deh, ngobrol Ayo, Bang Haji. ini kita undang salah satu temennya Nikita adalah Bang Haji. Bang, ayo Bang, sini Bang. Siap. Oke. Nungguin soalnya dia Awas tadi. ngejengkang lu. Kayak ngejagain banget gitu ya, takut. Aduh, Bang Haji, Bang Haji, Bang Haji, Bang Haji. Tolong jangan injak leher saya ya. Iya. Swing itu sih swing. Bang Haji, sebelumnya kita ngobrol, kita tanya dulu Bang Haji gimana perasaannya pakai baju tahan, kayaknya cocok ya. Gue udah terlalu sering, tapi baru hari ini terbuka untuk umum. Kayaknya yang benci sama lu seneng banget ya. Iya, puas banget tuh yang ngeliat gue pakai baju tahanan ya. Tapi ini cuma konten doang, Konten jangan doang. sampai. Soalnya Amit. biasanya orang yang lagi bermasalah terus pakai baju gini nggak lama. Iya masuk. Iya, bener. Gue takut ya. Kalau ini kan biasanya kita cuma konten ngeprank doang ya. Gue takut kasus dia kemarin sebenarnya cuma prank. Lu kayaknya di prank deh. Emang iya. Emang dia, iya. makanya nggak datang ya. Orang tuh nggak tahu kenapa pengen banget menjarain gue. Gue bingung. Ya iya, lu nggak ngaca Bang. Karena terancam ya. Karena suara lu tuh. Berarti gue jagoan dong. Iya, karena suara lu tuh vokal dan kebenaran. Gue curiga lu masuk gedung dewan bubar, dewan kayaknya ngeri banget. Waduh, ada Nikita. Nah, itu memang cocok. Eh. Orang dia banyak cakap begini, itu harus masuk parlemen. Iya. Karena parlemen itu artinya adalah seseorang yang diutus untuk berbicara. Benar. Gitu, bukan untuk korupsi, bukan untuk tidur. Gitu, makanya lu cocok jadi anggota dewan, masuk komisi 3 lo. Iya. Gua doain. Bukan Gue untuk- lihat kayaknya antara calon dan tim ses ya. Ya. Sangat terlatih gitu. Tapi ya gue doain lah, maksudnya itu kan niat baik. Niat Iya. baik ya nggak sih? Gue percayalah kalau orang baik ada di sana semakin banyak, kita makin baik. Nah sekarang kita ke kasus Iya. kemarin. Ini buat sobat baca yang mungkin belum nonton atau belum tahu berita gimana, kita akan ceritain. Tapi jangan lupa juga untuk lu udah nonton ini, jangan lupa subscribe channel ini gitu. Nonton Ya, nonton harus. Wajib loh. Nyalain Subscribe loncengnya, nyalain loncengnya biar tahu kalau kita ada konten terbaru, dan jangan lupa juga download apps. Kita udah ada apps. Udah ada apps-nya, keren Mantap. banget. Twitter.com. Kita udah beli dari Elon Musk. Kuatbaca.com itu apps-nya, silakan download di App Store dan juga di Play Store. Ada semua, dan juga jangan lupa follow IG dan TikTok kita di The Jail Official dan juga Kuatbaca.com. Itu, kita sekarang ke kasus. Mantap. Jadi dimulai dari mana ya? Enggak, gue mulai dari ini. Gue tuh kan nyari-nyari lah di internet kasus lu tuh dari awal gimana sih sebenarnya. Keanehan pertama yang gue bingung adalah lu tuh kan sama polisi, penyidik nggak ditahan. Kok ditahannya sama jaksa sih? Kenapa? Apa yang terjadi gitu? Maksudnya dari sisi itu deh dulu. Kenapa ada yang berbeda dari yang lain? Apa kejadiannya gimana? Nih, aku dulu. Kalau Nah, kamu dia dulu. tanya dari awal gimana. Jadi gini, Dito Mahendra itu dari awal itu sudah meneror gue selama kurang lebih 1 tahun. Tuh. Ya, 1 tahun itu. Padahal kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah kenal, kita nggak pernah punya masalah. Kalau kita gara-gara ini dia neror tuh sebelum lu posting. sebelum gue posting, Oh, jadi selama oke. 1 tahun kurang itu, gue tuh selalu diteror. Teror yang paling buat gue kesel itu adalah ketika anak gue lagi main di depan rumah bersama pembantu 2 orang. Anak gue dua-duanya keluar, yang kecil, yang Aska sama Arka. Nah, lagi naik sepeda, tiba-tiba anak gue di stop, terus anak gue dipegang punggungnya sama diulas gini kepalanya. Itu terekam di CCTV sejam sebelum gue pulang. Nah, itu yang memacu kemarahan gue gitu. iya. Kalau kayak coret-coret rumah, gue dikirim karangan bunga, manajer gue diintilin gitu kan, diteror juga, difoto, abis itu dikirim ke dia sampai dia pindah kos-kosan segala macam. Sahabat gue semuanya diteror, salon gue dicoret, salon gue didatangin polisi, digerebek gara-gara katanya nggak ada izin segala Izin, macam. Padahal udah ada semua, cuma mau buat gue down gitu. Padahal itu nggak bisa. Nah, yang paling gue marahnya itu adalah ketika anak gue lagi main di stop sama ini. Dan disentuh ya. Dan disentuh. Gua ada semua kok di TV, di handphone itu. Nah, tiba-tiba timbullah berita tanggal 12 Mei itu ya, kalau nggak salah, si Dito Mahendra ini ada ngebukin security di daerah Mampang, Ya. di Oh, Bangka. iya, iya, Tapi gua pernah lihat berita itu. prosesnya di Mampang, Polsek Iya. Mampang. Berita laporannya ada, security-nya juga sudah di BAP, sampai akhirnya ditarik ke Polres Jakarta Selatan. Ya. Abis tanggal 12 itu, tanggal 14-nya baru gue memposting berita yang ada di internet duluan, bukan gue yang mulai. Iya, Tapi gue bilangnya gini, oh ini yang diduga
memukul security. Nggak nyebut nama. Enggak, tapi memang ada fotonya. Tapi kan gue bilang diduga. Tapi kan LP-nya ada. Iya benar. Tapi kan beritanya udah ada sebelum gue posting. Iya kan, salah gue di mana? Nah, udah. Abis itu nggak lama, 1 bulan kemudian gue dipanggil polisi Serang Kota. Itu pemanggilannya aja itu seminggu itu gue bisa dipanggil lebih dari 4 kali. Oke. Karena pas mereka manggil gak denger kali lu. Bukan gak denger, maksud gua ini kan sering berurusan sama polisi ya. Nggak ada tuh pemanggilan seminggu bisa berkali-kali dan gak secepat itu. Dipaksakan banget. Iya, abis itu gue belum pernah di BAP sama sekali, tapi gue dinaikkan jadi tersangka. Wah, sebulan setelah lu Iya, posting. gue langsung dinaikkan jadi tersangka. Padahal lu belum masuk ke kantor polisi. Jadi gini, sebelum gue dinaikkan jadi tersangka, rumah gue mau ditangkap jam 3 pagi. Oke, yang di sakron 10 jam ya? Ya, itu gue belum pernah di BAP, belum pernah nginjek Serang sama sekali. Tapi tiba-tiba gue mau ditangkap jam 3 pagi. Abis itu kan rame tuh kan, heboh kan, Kak Fitri datang segala macam. Jam 11 gue nggak tahu Kak Fitri ngomong apa sama polisi itu. Tiba-tiba jam 11 itu polisi pulang. Tapi akhirnya Kak Fitri bawa gue ke Serang Kota, ke Polres Serang Kota. Besoknya ya? Enggak, hari itunya gue ke Serang Kota. Nah, gue di BAP segala macam. Status gue masih saksi. Gitu. Nggak tahu kenapa 2 hari kemudian tiba-tiba beredar berita bahwa gue ini sudah tersangka. Padahal yang gue tanda tangan itu adalah saksi. BAP saksi. BAP saksi, tapi yang disebar ke wartawan gue tersangka. Gue bingung lagi dong. Ya kan, tapi gue ngomong sama Kak Fitri, Kak ini gimana kok tersangka? Ya udah biarin aja. Akhirnya humasnya atau apa gitu Polres Serang Kota klarifikasi. Bilang oh tidak, status nih kita masih saksi segala macam. Udah gue pikir udah aman nih. Tiba-tiba rumah gue didatengin lagi. Mau ngambil barang bukti katanya. Oh ya, digeledah. 10-12 polisi. Gua nggak ada di rumah saat itu. Cuman ada anak gua 3 orang, adik gua 1, asisten gua 1 dan pembantu 4. Lu nanya barang bukti apa yang mau digeledah? Kan dia nggak ada. Enggak, kalau mau itu kan handphone doang barang buktinya. Iya, makanya waktu itu gua nggak ada. Gua juga bingung kenapa pas lagi gua nggak ada dan tidak ada konfirmasi ke handphone. Tidak nelpon, tidak apa. Harusnya konfirmasi ya? Nggak ada ya, harusnya konfirmasi dong. Nggak langsung kucuk-kucuk main ke rumah. Akhirnya karena orang-orang di rumah pada takut, ya kan. Si Dea nelpon, Kak ini ada polisi segala macam, gue lagi syuting, ini nggak bisa ditinggal, lagi syuting sinetron kan. Abis itu gue bilang, mau ngapain dia? Cuma mau ngambil barang bukti, apa barang buktinya? Gue bilang gitu kan. Udah, abis itu kan gue matiin karena gue harus tag lagi kan. Tiba-tiba si polisinya itu, kasatnya itu jelas banget di CCTV gue ada rekamannya. Anak gue lagi main iPad di atas, semua lagi pada di atas di kamar atas. Langsung diambil iPadnya. Paksa. Ada pendorongan. Segala macem itu terekam di CCTV. Anak gua itu histeri semua, pembantu gua histeri semua. Gitu ya udah, habis itu Kak Fitri datang nggak lama kan, tapi setelah proses pengambilan iPad itu diambil, Kak Fitri datang terlambat. Udah habis itu dia telepon, nih gimana semuanya? Udahlah Kak, kalau emang mau diambil iPad anak aku, itu iPad anak gua bukan iPad gua. Jadi itu bukan barang bukti sebetulnya yang diambil. Yang ada juga paling Cokomelon. Itu iPad anak gua ya kan. Ya udah gua bilang kalau mau diambil silahkan ambil ya kan. Habis itu gua pikir udah selesai lagi nih ya kan. Tiba-tiba gua lagi makan dong, biasa kan Sabtu Minggu anak-anak libur sekolah ya kan. Gua nanya sama anak gua mau ngapain, mau ke mall, Ami segala macam. Oke, kita makan, kita main segala macam, belanja. Jam 5 sore gua ditangkap di depan lobi Senayan City. Itu ada anak gua semua. Iya, beritanya heboh banget ya. Iya. Itu ada Aska nangis segala macam, Arkana nangis. Gua udah bilang sama kasatnya saat itu dan penyidik-penyidik yang lain, Pak boleh nggak saya antar anak saya dulu sebentar sampai rumah, abis itu saya ikut Bapak. Ikutin aja. Pokoknya kooperatif aja. Gue sampai diginiin kan tangannya. Ya Allah. Anak gue nggak mau lepas kan, yang kecil kan. Jadi jangan bilang katanya gue tameng anak gue nggak mau lepas, orang gue ditangkapnya gue lagi sama anak gue, ya kan? Ya udah, akhirnya anak gue ikut sama suster 1, gitu ceritanya di situ. Nah, tapi Tunggu sebelum selesai. Sampai di Polres, ya kan? Udah nih, adalah pokoknya gue ribut sama penyidik dan kasatnya di situ yang aku ceritain ke Bang Haji gitu kan. Gara-gara gue mau digampar saat itu. Iya, namanya penyidik, namanya Dona, gue masih ingat namanya. Dia bilang gini, untung lu perempuan ya, kalau nggak gue gampar. Akhirnya gue bangun kan, lu mau gampar gue bilang, nih gampar nih, gue gitu-gitu. Pokoknya gue kata-katain lah di situ kan. Iya sumpah, gue kata-katain kan segala macem. Tiba-tiba belum pada datang nih, Kak Fitri belum datang segala macam. Karena kan jauh dan waktu itu kan Sabtu macet kan. Nah, abis itu anak gue disuruh ke ruangan sebelah udah kan. Terus bilang, gue mau diapain di sini? Gue tanya gitu, gue mau diapain gitu kan. Terus feeling gue nggak enak nih. Tiba-tiba
kok datang dokter, kok gue disuruh cek kesehatan. Otak gue kan, wah gue mau ditahan nih, gue bilang gitu kan. Nggak balik nih. Wah gue mau ditahan nih gitu kan. Ngapain lu semua? Gak usah cek-cek gue kesehatan, gue sehat, gue gituin kan. Abis itu gue megang handphone gue diambil. Dibilang katanya mau dijadiin barang bukti juga. Padahal di BAP gue udah bilang, gue melihat itu pakai iPad. iPad kerjaan gue, bukan iPad anak gue. Karena gara-gara gue ada anak gue nggak mau ribut ya kan, takut anak gue denger gue teriak-teriak, akhirnya diambil, ya udah ambil aja gue gituin. Ada anak lu di situ? Ada. Di ruang sebelah kan? Jadi dua barang bukti itu bukan barang bukti. Iya. Itu bukan barang bukti karena barang bukti yang nggak pernah diambil itu iPad anak gue dan itu handphone gue. Nah, kenapa polisinya nggak maksa untuk ngambil iPad kerjanya? Ya gue udah bilang, bapak kenapa ngambil iPad anak saya? Dia nggak mau jawab, nggak bisa jawab. iPad ibu udah full memorinya, saya nggak bisa download video katanya gitu kali. Nah, kalau urusannya seterusnya tanya sama Bang Haji. Tapi bentar ya, waktu lu cerita awalnya. dijemput di Senayan City, statusnya masih tersangka atau udah Saksi. Gua saksi. Gila, dijemput Gua saksi. masih Dia memperlihatkan saksi. suratnya nggak polisi ini? Surat penangkapan dan lu jadi tersangka? Oh, gue belum diliatin. Saat itu kan kalau lu lihat lagi ulangan videonya, tidak ada yang ngasih surat begini. Iya. Gua kan langsung diambil. Oh, itu udah Enggak, tapi menyalahi enggak. prosedur Iya. Ini maksudnya dan status dia masih saksi, dan kalau lu udah tersangka atau terdakwa yang kabur gitu ya, gue lagi nonton Prison Break nih, kalau nggak lu napi kabur dari penjara baru lu disekap, diringkus gitu ya. Digerebek. Ini masih saksi lo, udah jadi Saksi, dan Humas sendiri kan ngomong, gua statusnya masih saksi. Iya. Nah dari situ sudah akhirnya sempat balik dulu ya, atau masih? Gua harusnya dia kagak ditahan. Iya, tapi penangguhan ya. Enggak, jadi gini. Agak. Pas gue ditahan, 15 kemudian berubah lagi beritanya nih, kita nggak jadi ditahan. Gue bingung. 15 menit. 15 sampai 30 menit kemudian berubah lagi beritanya, jadi nggak Nah, kalau ditahan. dari Bang Haji nih, ceritanya kayak Lebih gitu. cepat berubah dari harga Iya. dolar. Padahal udah naik tuh, di Iya. kita resmi ditahan untuk 20 hari ke depan. Tiba-tiba berubah lagi, gue nggak Nah, itu tahu. kenapa tuh, Bang? Itu keanehan tuh ya, udah beberapa Iya, keanehan. iya. Ini mah kita maksudnya bukan berarti mau menyalahkan, gue sih enggak. Kita berdua cuman ya kita warga yang pengen tahu kok ada keanehan gitu di kasus Ya ini. itu kan sebuah bukti dan fakta bahwa di sini ada keraguan dari penyidik menerapkan pasal untuk Niki ini. Oh. Ya kan, kalau dia hanya menerapkan pasal 27, ya kan, maka dia tidak bisa melakukan penahanan terhadap Niki. Pasal pencemaran. Pencemaran nama baik. Nah, ini ya kan? pasalnya nanti kita munculin sini, Iya, pasal iya. 27. Nah, pasal Iya, ada di 27 sini. ya. Nah, makanya di situ adalah pasal yang dikatakan oleh kuasa hukum, pasal siluman namanya, yang diada-ada, yang tidak pernah dilaporkan oleh pelapor, yaitu pasal 36, ya kan, tentang kerugian materi. Nah, itu bisa dilakukan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Iya. Kalau pasal 27 tadi, ancaman hukumannya kan di bawah 5 tahun. Nggak perlu penahanan. Nggak perlu melakukan penahanan. Tapi ya kan? bisa masuk ke pengadilan. Iya. Bisa, betul. tetap. Nah, makanya itu tidak dilakukan penahanannya. Nah, itu bukti konkret bahwa ada keraguan dalam penerapan pasal terhadap Niki dari mulai penyidik tuh ya. Nah, kalau memang ini pasal ini layak diterapkan kepada Niki, ya kan, maka dari penyidik itu sudah dilakukan penahanan. Seharusnya. Iya. Dari penyidiknya ya? Oh iya, Iya, dari iya, mulai iya. penyidikan itu sudah dilakukan penahanan. Iya. Tapi pada saat pelimpahan tahap Sebentar, 2, azan dulu. alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Gerah ya. Gerah. Harusnya gerah kita ya. Gua pernah kan waktu di lapas Tangerang Kota tuh masuk, tiba-tiba ada perempuan, ininya gede juga ya, gede juga. Wah, ada perempuannya nih. Terus mulai jatuh cinta tuh, mau gua deketin, ternyata transgender. Tapi waktu dia di rutan histeris semua, Bro. Kenapa emang? Semua tahanan tuh histeris semua. Lihat dia pakai baju seksi. Pakai baju bikini, gila nggak lagi. Iya tuh, tapi ini dong apa? Tadi Kan kan ada sekilas. ini, ntar dulu, gua masih di penjara ini. Kan kamar mandi terbuka tuh. Iya. Ini, berarti. Oh iya, Pak, mereka pada senang cewek-cewek lihat badan gue. Akhirnya bisa lihat badan gue secara langsung. Iya, pada seneng. Cewek aja seneng, apalagi Apalagi. cowok. Bu. Nah. Gue lagi tidur aja ditontonin, lo bayangin nggak? Ih, ngorok apa enggak? Ngorok nggak lu? Pasti, nah, Ada rencana masuk rutan laki-laki. Enggak, nah, sekarang kita cerita ke Yang tadi tadi Bang kan Haji masalah cerita Bang pasal. Haji masalah pasal ya, bahwa anehnya itu adalah ya keraguan-keraguan tadi. Iya. Gitu. Sehingga harus Ini ditahan. tikus ya? Bukan, Bukan, itu bukan. Suara warga sekitar. Nah, Oh, ini mainnya yang, di atas. Enggak, yang neror udah masuk sini. justru yang membuat gua tertarik, sebuah tantangan buat gua untuk mendalami kasusnya Niki, itu karena itu. Oh. Jadi gua jadinya tertarik gua. Oh, ini gua langka nih, baru kali ini gua nyelesain kasus gitu kan, bantuin kasus orang gitu kan.
yang menurut gue gitu kan, wah ini ada sesuatu hal yang dipaksakan. Iya. Oh ini asli dan ini, harus lu bela ya. Iya, dan ini menjadi catatan sejarah buat gua. Udah ngurusin tahanan, ya kan orang temen gue gitu yang lagi sedang menghadapi proses hukum, baru kali ini gua ngelihat dia diperlakukan seperti teroris. Oh iya. Ngeri bro. Kayak gimana sebenarnya diperlakukan ke Ngeri. Jadi ngeri dari mulai proses lidik, penyidikan sampai tahap 2 bro, sampai dilakukan penahanan. Ngeri. Dia waktu masuk tahanan aja itu apa tuh? Oh, clip on kita. Iya, lu di situ clip on lu. Nah, terus. Kagak dipakai. Enggak apa-apa, sih kan namanya juga YouTube. Iya, gampang kan ya enggak? Aman terus. Belaga gila lumayan. Dijepit, Wak. Enggak, walaupun tiap hari gue jalan sama dia enggak tetep aja merinding bulu kuduk gue. Ini yang namanya Wagyu A5. Tadi bagaimana apa? Iya, jadi ketika dia dimasukkan ke rutan aja, rumah tahanan negara, itu kawalan dari jaksa aja gile, bro. Oh, Sambo kalah. Sambo kalah, bro. Sambo kalah. Gue dianterin itu lebih dari 40 jaksa kayaknya. Jadi udah rombongan, udah kayak teroris. Oh, udah lebih-lebih lah dari teroris. Dari Kejari ke lapas, ke rutan. Ke rutan. Iya. Itu ngeri. Jadi apa ada sempet nanya nggak, kok banyak banget sih yang datang? Gue nanya, posting doang? Jawabannya selalu perintah katanya. Ini perintah, ngeri nggak coba kalau? Nah ini yang perintahnya siapa nih? Ini yang gua sekarang lagi cari tahu bro, tenang. Detektif swasta nih ya. Ini mah Sampai 40 jaksa turun. Iya, semua. Jadi gabungan polisi ikut, jaksa ikut, ngeri ya nggak? Mungkin kita ini dianggap bawa bom. Iya, dia curiganya gua. Salah, gue bukan bawa gom. Ini tuh perekam. Ada yang katanya ya. Minta gua. mohon maaf nih kan saya sebagai teman ngobrol yang baik, begitu ngobrol kan saya langsung mengarah ya. Iya. Mengarah langsung pasnya begini tangannya. Aduh. Itu ngajarin lu, Iya. biar ngituin volumenya yang bener. Oh iya. Aduh. Ya, makanya bapak-bapak jaksa ngomong apa tuh terekam di sini, karena ini mesin perekam. Oh, black box ya. Black box. Black ini. box. Pasti nyalain geter ya. Memorinya gede tuh ya kayaknya. Oh. 1 tera 1 tera masing-masing. ini. Gila ya, sampai 1 tera. Ini sekelas Nikita Mirzani. Oh, pokoknya ngeri bro, ngeri asli ngeri. Gua bilang ini kasus model apa ini? Padahal Dan semua kecurigaan gua itu semuanya terjawab semua. Kecurigaannya Niki, Kapitri, gue itu semua terjawab. Apa kecurigaan apa? Ya kecurigaan bahwa ini diada-ada, dipaksakan, gitu kan? Bahwa ini tuh mereka ini masih ragu. Iya. Bener nggak? Iya. Mereka percaya nggak? Mereka itu nggak nyangka kalau masalah ini akan seheboh ini. Iyalah. Akan membuat mereka spanning. Bener. Iya. Karena dia makanya gua kasih tahu lah ya. Gua kasih tahu sama lu semua, jangan coba-coba jadi musuhnya Niki. Jangan coba-coba lu ngelawan Niki. Bahaya buat lu. Aib lu bisa kebuka semua. Tapi ini jadi kalau gua ya jadi ketakutannya kayak gini, kan ketika ini terbongkar, ya ada kecurigaan dan Iya. itu terbongkar, terbukti. Terbukti. Yang malunya kan banyak instansi-instansi Ya yang malu. justru itu. Nggak takut mereka ngelawan bareng gitu. Lah, nggak, kita nggak pernah takut, bro. Oh, Kita kan cuman Serang doang. chill, bro. Kalau urusan begini, bro. Kita nggak Bukan takut. Mabes Polri, Oh, bukan iya. Polda, Dan ini Metro. pasti akan ditindak, bro. Oknum-oknum itu pasti akan ditindak. Iya. Dan Gue kun- yakin. Dan kuncinya adalah maksudnya bukan takut sama lawan siapa, tapi ketika bener mah siapa aja sih. Iya. Itu. Lagian dari awal gue di BAP, waktu gue di BAP gue tanya, Pak, ini kan saya ngambil postingan ini kan dari media. Disuruh sebutin, gue bilang ini udah masuk ke Insert, ini udah masuk ke kapanlagi.com, udah masuk ke detik.com. Kok saya yang dilaporin? Tudung. Iya. Kan bukan saya duluan. Padahal waktu di BAP gue udah jelasin begitu. Jawabannya apa? Enggak ada, ngetik aja dia. Si Dona itu ngetik aja. Mungkin nggak denger kali lagi. Nggak, nanti sambil gini. Ngomong aja. Iya, udah jutek banget awal-awal sama gua kan. Gua bilang, "Pak, lu mau jutek amat muka lu?" Gua gituin aja. Kali-kali. Tahu. Itu bro, di SKB 3 menterinya aja bro. Di SKB 3 menteri tentang undang-undang ITE itu jelas eksplisit disampaikan di situ. Kalau apa yang disampaikan oleh seseorang atau yang diposting oleh seseorang itu benar, ya benar, bukan sebuah hal yang fitnah, bukan kebohongan, itu tidak masuk delik, bro. Dan Iya. referensinya Niki itu jelas Iya. dari media. Dan kejadian yang disampaikan di postingan Niki itu benar. Ada. Bahwa ada terjadi, ya kan,
perilaku yang tidak baik. Dan medianya pun capable ya, maksudnya bukan medianya nggak bukan berita bodoh gitu. Besar kali. Atau mungkin ini ya pikiran baik gua terhadap jaksa yang memang seperti terlihat memaksakan. Ya mungkin kan belum terbukti secara benar biar hakim yang nentuin kan. Kalau mereka ngikutin aja prosedur dulu kali ya. Jadi Niki ini tidak bisa dikatakan gini bro. Niki ini hati-hati, dananya udah lu mau mosin gua. Gitu ya. Lu butuh talent nggak manajemen? Talentnya dah. Ya kalau kita kan musuhin jaksa siapa nih? Iya, kita sebenarnya bukan mau musuhin ya nggak bro? Ini bukan semua jaksa ya. Ini cuma diserang aja oknum. Jadi Niki per hari ini gue perlu luruskan belum tersematkan orang yang bersalah. Belum layak disematkan orang yang bersalah karena gelarannya belum selesai bro. Iya benar. Iya kan ini kan hanya baru dakwaan. Iya. Nah, ini baru dakwaan. Jadi gini prosesnya. Dari prosesnya ini kan dari lidik ke penyidikan, ya kan? Dari penyidikan masuk tahap 2 untuk dilakukan dakwaan oleh jaksa. Betul. Jaksa itu kan mendakwa. Nah, terbukti bersalahnya atau tidak seseorang itu di pengadilan. Dan hari kemarin, tepatnya tanggal 29 Desember, itu disampaikan apa majelis hakim mengatakan? Bukan memponis, ya kan? Bukan selesainya perkara, tetapi mengembalikan berkas dakwaan tuntutan seorang Niki kepada jaksa penuntut umum. Malu nggak lu? Itu gue sih nggak malu, jaksanya yang malu. Nah, gue kan nggak kenal. Itu gue. Malu kan? Enggak gue. Siapa yang malu berarti? Ya. Nggak berani kan dia. Oknum. Mungkin dia mikir, aja dibalikin kayak TA gua dulu. Aja ada bab yang salah nih. Iya. Nah ini subjeknya kagak jelas, kagak pernah nongol. Objeknya juga yang jadi alat bukti juga kagak jelas. Iya benar-benar. Iya dong. Alat bukti yang disita bukan alat bukti. Iya. Iya dong. Iya. Coba lo. Iya sih. Ya. Nah tapi ini mungkin buat sobat baca yang nonton mungkin kita bahasnya lebih awam aja gitu ya. Maksudnya proses orang itu ketika lo bermasalah melanggar hukum akan ditangkap oleh polisi. Enggak tergantung dong pasalnya. Iya maksudnya anggaplah diproses sama polisi. Ditangkap kan narkoba dong. Iya. Koruptor kan juga. Ya berdua itulah. Kalau langsung tangkap koruptor sama narkoba. Iya, karena buktinya jelas. Emang lu pernah nista agama? Enggak, nista mah enggak. Udah minta maaf. Dia udah minta maaf. Minta maaf. Ampun ya. Apa tadi yang awamnya apa proses? Oke, diproses terus akhirnya disangkain lah pasalnya kan. Misalnya pasal apa bla 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 oleh polisi, terus habis itu berkasnya dilimpahin ke jaksaan. Didakwakan pasal apa aja. Oke, setelah itu dakwaannya ada, disidangkan lah. Nah, Niki ini kemarin di dakwaan itu ternyata hakim menilai bahwa dakwaannya ini nggak komplit gitu, nggak beres lah gitu atau gimana? Jadi dianggap tidak serius. Main-main. Nah main-main. Karena apa? Banyak alat bukti yang kita nggak diketik kali pakai stabilo dia nulis. Main-main nih. Mungkin juga oknumnya itu masukin dakwaan lewat tweet. Cool tweet. Baru kali ini loh, gue 3 kali masuk ke persidangan ya. Ya udah seumur hidup ini baru 3 kali. Baru yang diserang aja disidangin tuh selalu dikasih waktu untuk memanggil korban. Biasanya enggak loh. Ini sampai dia katanya DBD dikasih waktu lagi rehat 10 hari sampai tetap nggak datang juga, sampai akhirnya jaksa bilang si Dito lagi di Malaysia, padahal kita punya bukti konkret dia ada di Singapura gitu. Pokoknya kasusnya mungkin jaksanya tahu kalau Singapura tuh bukan Malaysia ya. Oknum. Serang. Itu yang membuat gua lihat baru kali ini ada tersangka yang kasusnya bukan pembunuhan, kasusnya bukan apa-apa. Lempar mic sama lempar berkas. Cuman lu yang berani loh. Itu sebenarnya gue cuma menyentuh aja. Nggak nyentuh di mana? Cuma mungkin tenaga dalam gue kali. Gue jadi tahu nih, kayaknya lu punya kodam dah. Iya. Gitu. Serius, gue cuma nyentuh doang loh. Tiba-tiba dia sek gitu. Lihat videonya deh lu. Lu jangan salah. Banten itu tanah jawara. Oh iya. Kodam dia tuh kodam triliun. Gue tuh diisi sama udara-udara dari rutan Serang. Tapi kan Serang. lu harusnya mikir itu pengadilan nyewa sound tuh mah. Harus ganti mic. Tapi pas makanya kan lu gak dikasih mic lagi. Pas persidangan berikutnya beneran serius gue. Pas persidangan berikutnya kenapa gue bilang gak dikasih mic? Coba lu tanya, Pak, kenapa gak dikasih mic? Yang lain aja, yang kemarin belum beres. Masih diservis sih, Pak. Kreditan yang kemarin aja belum lunas. Aduh, kacau udah. Tapi pernah kejadian nggak sebenarnya kasus kayak gitu? Kasus bahwa misalnya sampai ke persidangan, tapi dikembalikan lagi berkasnya. Ini pernah. Gua belum
pernah nih waktu gua di sidangnya sama Reno berdua, Kasus ada apa sih? kasus Bisa ini berdua? enggak gua ketilang. Ketilang Yang kita- kanan ditaruh di kiri. Kalian tuh bestie ya, kemana-mana berdua, ditahan berdua. Kita kasusnya ditilang, cuman pas ditilang dompet keluar ada narkoba. Nggak, jadi di waktu kita di sidang nih ada kasus penggelap udang-udang. Balik batu. Bukan. Udang doang gue. Kasus udang tau Iya, nggak? iya, Kasus iya, udang iya. yang akhirnya dikembalikan lagi karena berkasnya seperti main-main nih gitu. Iya, sama, kurang lebih sama seperti itu. Tapi itu fatal ya. Maksudnya Oh, itu fatal banget. maksudnya lu berarti kan ini mohon maaf ya, ini artinya ada oknum yang dalam tanda kutip tidak menghormati pengadilan ya, tidak menghormati hukum ya jatuhnya kayak gitu ya nggak sih? Oh iya, ini pelecehan terhadap lembaga negara. Ini pelecehan terhadap lembaga negara. Bagaimanapun ini lembaga yudikatif. Awas loh. Jadi kan ada lembaga eksekutif, Ya. ada lembaga yudikatif, ada lembaga Provokatif. Itu loh. eksekutif, legislatif, yudikatif. Oh, iya. Nah, lembaga negara itu. Ya. Nah, ini pelecehan terhadap lembaga negara, bro. Wow. Ini nggak main-main, Dia makanya nggak main-main ini. nggak main-main. Makanya majelis hakim udah tidak salah itu. Iya, kita juga nggak. Jadinya gue mikir gini, Bang Aji sama Niki, ini bisa terjadi ke semua orang ya. Bisa, Bisa. gua aja bisa Serem diginiin. gitu maksudnya. Serem. Iya Dia nggak sekelas sih? di kita aja bisa diginiin gimana? Iya. Makanya lu pada Dirinya harus kecil. melek hukum, bro. Harus melek hukum. Nah itu penting Iya, tuh. betul. Ini makanya pemerintah juga di sini harus segera ya mensosialisasikan tentang regulasi-regulasi yang sudah digodok, dibahas, disahkan oleh legislatif. DPR membentuk undang-undang, sekian banyak ribuan undang-undang, gitu kan, pasal demi pasal. Tolong pemerintah sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu dan paham, bukan hanya sekedar tahu tapi tidak paham. Betul. Atau taunya pas lagi kena kasus baru tahu. Nah, biasanya gitu ya. begitu. Iya. Udah kena kasus baru tuh belajar, baca Ngeri gitu. banget ya. Iya. Emang ini apa kurang ajar pemerintah Korea Utara. Makanya Wah. kalau Korea Utara. Bukan Indonesia bukan. makanya kalau pengen ngerti hukum, ya kan sering-sering kunjungi Kuat Baca, bro. Itu Bang Itu Mas. di situ banyak isinya, regulasi, Bang. isinya hukum semua itu. Wow, udah bro. Bosnya aja pernah dihukum. Iya. Pernah hukum apa? Udah jelas ini. Bintang tamunya sering dihukum. Tapi kalau gua kagak ya. Tapi gua orang yang paling sering masuk keluar penjara. Iya, wah dia baik. Oh, udah gua sering ribuan. Karena kasus atau karena Ngurusin jualan nasi kasus. kuning? Iya, Niki kan keluar masuk penjara baru berapa kali sih? Kalau gua tuh Nah, udah ini yang gua mau Ini yang tanyain. terlama ini. udah lama Ini ini. gue yang gua mau tanya, Bang Anji pernah ini di baru kemarin kayaknya ngomong yang kena yang jatuh itu bukan cuma daun, tapi bintang-bintang. Iya. Gua punya keyakinan. Lu berani banget, Bang. Lu siapa sih, Bang? Hah? Lu siapa sih? Gua ini, lu pengen tahu gua? Bang Aji, Bang Aji ini ada keturunan kerajaan Black Panther. Kerajaan Wakanda yang penuh melindungi Wakanda. Gua ini anak emak gue, anak bapak gue. Nah, ini kalau gua lihat runut dari masalah ini, kalau misalnya ini terbongkar semua, yang kena itu bukan hanya oknum jaksa, tapi polisian yang Iya, langsung makanya berperan. gue juga mau minta, Itu. enggak, gue tuh mau minta pertanggungjawaban dari Polres Serang Kota ya. Lu kalian semua harus minta maaf sama gue, karena kalian sudah memperlakukan gue selayaknya penjahat yang paling ditakuti di Indonesia. Dan gue sekarang nggak bersalah. Ayo dong bersihin nama gue. Ayo. Ngapain ngadep situ Kan kita di Polres Tangerang Kota. Iya. Polres Tangerang Kota mah bagus waktu itu kita mah. Bagus ya, bagus ya. Profesional, Bagus. mereka profesional. Beneran kalau ini mah beneran mereka Hebatnya profesional. Polres Tangerang Kota. Kalau gua lihat di TV waktu gerebekin pemakai tendang gitu, buat. Ini mah enggak. Assalamualaikum. Masuk Bang. Iya. Bener, gua takut ambruk lagi nih. Enggak. Bukan manajemen. Enggak, tapi Mungkin dari pihak Polres Tangerang Kota juga, ada istilahnya ada yang salah nih dari anak-anak buah gua gitu. Polres Kayak gitu. Polres Serang Kota, Kota Gerang. Bukan Serang. Enggak, tapi gue percaya yang namanya Lu kenapa sih? Dia trauma. Loh iya dong, maksud gua mana Bener, tanggung bener. jawabnya? Iya, Gua iya, kan sudah bener, dipermalukan iya, iya. satu Indonesia sampai gua dibully, dibilang penjahat, residivis segala macam. Iya. Sekarang gua nggak bersalah. Apa yang mau kalian lakukan? Berarti kalau begitu sebenarnya kita bisa menuntut pasal 36.
Karena kerugian materinya banyak Iya, banget. Oh, banyak, Oh, banyak. Miliaran ya? Gue lihat Banyak. di berita. Lah memang kasatnya kan mau gua laporin. Enggak, udah lu laporin ke propam sama lu. Oh ya udah dilaporin sama propam sama gua. Propam yang mana nih? Kan udah ketangkap. Itu kan Freddy Sambo. Ini propam beda deh. Kan orang-orang bilang tuh backingannya Nikita masuk penjara, pasti dia masuk penjara juga nggak bakal keluar. Buktinya gua keluar. Berarti gua kan di backing sama Freddy Sambo. Gua nggak pernah kenal sama dia. Jadi yang rekaman yang nyebar di media? Lah itu tuh FS itu tuh Fitri Sahuteru, cuman geng sampah musuh-musuh gua tuh dia tuh menggiring opini seolah-olah tuh FS itu tuh Freddy Sambo. Gua nggak pernah kenal sama Enggak dia. yang rekaman maksudnya. Yang rekaman ada suara lu voice dengan note. polisi. Itu gua lagi ngomong sama Bang Fahmi. Fahmi Sidabutar. Bang Fahmi Bukan, lawyer bukan. gua. Oh, bukan. Gua kira Gitu. Fahmi. Jadi sama geng sampah tuh dibikin seolah-olah tuh gua ngomong sama Freddy Sambo. Itu mah bisa Gitu. diedit, Bro. Gokil ya segitu. Suaranya aja serius. beda. Gua nggak pernah kenal sama Freddy Sambo, tapi Freddy Sambo pasti kenal sama gue. Iyalah, lu terkenal se Indonesia. Iya, Wah. makanya. Oh, udah itu. Siapa tahu dia nawar ya? siapa tahu dia megang dia simpen salah satu foto gua kan gua nggak tahu. Iya benar. Ya. Ada. Gua di IG pernah Kirimin dong. Lu searching aja di Google nih. kita seksi keluar. Iya, keluar. gue mau kirimin yang nggak ada di Google. Kalau di Google kan nggak ada. Jadi biar gue upload ke Google. Udah jangan ngomongin pada di Sambo deh. Enggak. Iya, jangan kasihan. Tapi enggak tadi masalah tadi. Masalah tadi maksud gue artinya kan gue percaya di tiap institusi itu pasti ada orang benernya lah. Pasti. Ada orang nggak benernya pasti Pasti. kan. Iya, iya. Nah jangan sampai orang nggak bener ini ngacauin semuanya Benar. gitu maksud gue. Apa yang dilakuin Nikita dan Bang Aji ini sebenarnya bukan untuk menjatuhkan ya, tapi untuk justru Membenahi. membersihkan ya. Nah, justru walaupun gua udah dibeginikan sama Polres Serang Kota, gua tetap cinta sama kepolisian Indonesia. Bu. Pokoknya kepolisian Indonesia dia minta tolong apapun ke gue pasti akan bantu. Apalagi dia sampai orang-orang itu dipermalukan gitu kan. Seperti ada yang bilang, oh polisi tuh semua hidupnya mewah. Gue marah. Karena apa? Temen gue masih jadi polisi, masih jadi gembel. Masih gembel. Mungkin Intel kali. Iya. Intel kali emang dia. Emang lagi jadi gembel tuh jadi Intel. Iya, di rumah gua itu ada 5 atau 6 BPKB karena dia gadein BPKB yang ke gua. Itu polisi, makanya saat Bener itu. polisi dibilang katanya semua polisi head on, gua marah. Iya. Karena temen gua masih gembel. Iya. Gitu. Jangan di semua disamaratin. Iya, tapi gue setuju kayak kalau yang dia bilang jangan mau ditakut-takutin sama pasal, gue setuju. Iya. Yang itunya aja gue nggak Iya, setuju. iya, iya, Cuman iya. kan Indonesia kan Tapi lu tau selalunya nggak BPKB yang digadein polisi itu BPKB yang motor ditilang? kayaknya motor curanmor deh, coy. BPKB aja. Bebe, barang bukti. Iya, motor curanmor gue rasa. Iya, sampai 6 loh BPKB di rumah gue. Serius, belum Serius. Sekarang udah, Oh, udah. tinggal 3. BPKB ya doang. BPKB aja. Bodong kali BPKB nggak ada motornya. Gua mah Entar dulu kan. Gua Kalau nggak lu ngaku peduli. itu temen, ngapain temen lu suruh nyimpen BPKB? Bantu karena aja kan. gue bilangnya gini, nggak usah, udah pegang aja. Dia Oh. bilang ini hanya untuk supaya syarat aja Oh, lu berarti percaya masih bener ya. gitu loh. Teman-temannya Iya, bener. polisi Uang masih gue tuh banyak minjemin duit tapi pada kayak anjing ada yang balikin. Makanya gue minta lah. Jangan minjem, gue minta. Ntar jangan sekarang ya, kan gue baru keluar. Rugi miliaran loh anjir. Iya. Iya, rugi Total lu sampai kalau boleh dikasih tuh total. Wah, sinetron gue yang nggak jadi tayang aja kan itu kan gue harusnya dikontrak 1 tahun. Itu iya. kalau gue sampai 1 tahun itu full itu 84 miliar. Iya. lu kenal penalti sama sinetronnya apa? Enggak dong, kan itu bukan kesalahan gue. Iya. Oke. Dan jadinya Dan pun- belum tayang. Iya. 80 lu rugi. Empatnya masih ada. Itu baru yang sinetron, belum off air gue. Kalau misalnya lu nuntut balik pencurian Belum kebahagiaan anak gue yang harusnya ketemu sama gue tiap ya, nah hari. ditotal-totalin berapa tuh? Wah, itu tidak terhingga. Itu Serang aja dijual itu belum cukup untuk menutupi kerugian gue. Iya benar. Deg-degan nih warga Serang. Anjir harus kepatungan nih buat ganti rugi Iya. kita. Kasih sayang gue untuk anak-anak gue 2 Oh, bulan. itu yang mahal, gimana? Iya benar. Yang tak Itu ternilai. yang nggak Itu tak ya. terhingga, makanya gue bilang walaupun itu dijual nggak bisa nutup. Iya. Ini ada, gue ini pertanyaan sebelum lanjut ya. Bang Aji itu sama Nikita tuh apa sebenarnya? Sahabat, gue temen Teman. dulu dari 2020 gue. Lu kuasa hukumnya apa bukan sih? Bukan. Ah, bukan. Tapi ini udah kayak kuasa hukum. Oh gitu. Karena Dia gua- lebih Gue berkuasa detektif daripada- swasta. Iya. Dan kebetulan aja gue berteman sama dia dan kebenaran ya kan kebetulan. Ini kasus pelapornya orang Jakarta, yang dilaporinnya orang Jakarta. Diprosesnya di Serang, kan aneh gue. Oh, iya. Nah ini yang buat gue kan, wah gue bilang jadi penasaran juga gue. Apa ini mereka mau pada ikut pansos sama Niki? Kan gitu curiga gue. Iya, kenapa Ya di sana sama, ya? kayaknya yang 40 jaksa turun itu ansos aja. Kalau kali menurut itu gua mungkin. karena Serang itu kurang
kena sama media Indonesia, mungkin dia cari kesempatan juga gitu supaya selalu diliput. Kan setiap persidangan kan diliput terus. Iya. Yang bikin gua marah gini, bro. Wisata bagus lah. Yang bikin gua marah itu gini. Ini pelapor orang Jakarta, yang terlapor orang Jakarta, yang ribut orang Banten. Ya termasuk gue loh, bro. Iya. Gue ini bantuin Niki, semuanya habis. Dia nggak kerja. Udah nggak kerja, dipecat. Gile, bener gue. Ya udah, karena gue tahu Niki orang bener, orang baik. Lu jangan ngelihat orang tuh dari casing lah ya, dari covernya dia gitu. Ingat nih, definisi orang baik ini versi gue. Orang baik itu adalah orang yang masih ditutupi aibnya oleh Allah. Ya, orang yang tidak baik itu adalah orang yang sudah dibuka aibnya oleh Allah. Iya, betul. Paham nggak maksud gue? Nah itu definisi menurut gue. Niki aib apa yang dibuka oleh Allah? Aku cuma buka baju. Justru dia yang membongkar sekarang ini ya. Itu mah aib bukan dibuka sama Allah, buka sendiri. Iya emang Nah, makanya. Iya. Coba lihat di Google, ada nggak aib gua? Gua nggak ada. Nggak ada. Paling Jadi cuma jangan- ribut-ribut doang. Iya. Jadi jangan sombong lah, jangan sombong. Niki itu penista agama segala macam. Sorry. Semenjak kapan lu tuh baik? Iya. Nggak ada yang bisa menilai. Jangan merasa diri kita paling baik, paling ahli ibadah, paling ahli surga. Seolah-olah lu yang megang kunci surga. No. Semua orang bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Masya Allah. Bukan karena lu ibadahnya rajin. Wah. Gua masuk surga karena sholatnya. Tapi karena Tapi karena rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmat. Allah. Itu, Saya bro. izin dulu ya. Saya izin dulu bentar, saya mau udah jam gereja. Tiba-tiba mau pindah agama nggak lo? Enggak, saya seminggu sekali aja. Kagak mau 5 waktu gue ya kan? Dia sempat pas waktu penjara, lu pindah agama no. Karena dengan begitu dosa lu dihapuskan kata dia, nggak mau tetap. Bebas. Karena Ya, itu pada kan dasarnya, keyakinan dia. karena pada dasarnya gini, agama itu bukan Semua baik. Agama itu bukan soal transfer pemain. That's right. Iya. Agama itu soal bagaimana kita meyakini apa yang kita yakini benar. Wah. Kalau transfer pemain tuh Liga Inggris. Kenapa jadi ngurusin pindah-pindah kan? Kita bukan liga gitu. Gua cuma Aman ya. Aman ya. Dalam kasus Niki, gue pengen berpesan, Bang. Ya. Untuk semuanya, untuk semua penyelenggara pemerintah. Ini penyakit yang sering kali ya dimiliki ya oleh seluruh penyelenggara negara. Mau itu eksekutif, legislatif, yudikatif, itu penyakitnya itu tahu nggak apa? Apa tuh? Kudis. Betul. Kudis, kurap, kutil. Oh, Ini aku ada penyakitnya. kutil. Serius. Itu bukan gue. Kudis, sumber penyakitnya ini semuanya kuman. Kudis itu apa dulu nih? Kudis kurang disiplin. Oke. Kurap kurang rapi. Oke. Kutil. Kutil. Kanan lo dari tadi. Gua dari tadi naruh. Tadi satu lagi apa? Kutil, kurang teliti. Sumber penyakitnya kuman. Ya. Apa itu? Kuman apa? Kurang iman. Masya Allah. Itu sumber penyakitnya. Mereka kagak disiplin, mereka kagak rapi, mereka kurang teliti, termasuk melakukan dakwaan terhadap Niki. Mereka kagak rapi, mereka kagak teliti dalam melakukan dakwah, benar. dalam memproses Niki. Ya. Sumber penyakitnya kuman, Ya. kurang iman. Oh ya gitu. Maaf abang ceramah lihat ke kiri. Abang ceramah lihat kanan abang. Aku bener-bener guys. Kacau nggak lo tuh? Nah ini kita balik lagi nih, serius nih. Kan udah tahu nih Bang Haji siapa, Ya, gua- kita juga siapa. Nih kita tuh searching nih, yang jadi lawannya nih kita tuh siapa? Nah. Dito Mahendra. Itu tuh sebenarnya siapa? Karena kayaknya nggak. Bohong lah. Enggak, gue udah riset beneran. Iya. Gue udah riset. Kita riset di internet karena ya harus berimbang dong. Maksudnya ya Nikita Mirzani kita tahu, kita juga pengen tahu sebenarnya sosok yang laporin di Mahendra ini siapa. Itu informasinya terbatas banget. Lu bisa maksudnya dan banyak gue yakin sobat baca netizen di Indonesia pengen tahu sebenarnya dia ini siapa. Mungkin tanpa perlu menyebut apapun apa hal private-nya, tapi dia nih misalnya pekerjaannya apa, artis apa, Karena banyak artis atau apa. orang-orang tuh nganggap wah lawannya ini kayaknya berat banget. Nggak ada berat-beratnya ya. Backingnya Berat kuat badannya iya, tapi kalau berat itu ya enggak. Siapa sebenarnya Dito? Iya. Nggak ada, gue tuh sejujurnya gue tuh nggak tahu, gue nggak pernah punya dosa sama dia, ya kan, gue nggak pernah kenal, jadi gue nggak tahu. Cuma gue Iya. pernah denger aja kalau dia ini pacaran sama Nindya Yunda, Oh. gitu. Oh iya. Pacaran apa udah married? Katanya nikah siri katanya, gitu. Biar halal saya seks. Iya,
cabai halal. Sebenarnya nggak nikah siri juga halal-halal aja kalau dilakukan suka sama suka. Anjir nggak lo? Itu mazhab mana? Makanya bener kan, lo kalau mau khotbah ke sini. Ini udah bener salahnya. Yang ini mazhab mana? Itu kan menurut gua. Oh, Kalau ya, kita melakukannya suka sama suka ya halal-halal aja. Gue nggak bisa memastikan Kecuali itu, lu yang pasti dipaksa. enak. Udah yang bisa dipastikan cuma Yang enak. paling pasti itu enak. Iya udah. Udah lanjut lagi. Dito pacaran sama Nindi. Iya. Terus. Ya itu aja yang gue tahu, itu Oh, aja. tapi Katanya yang punya taman mini, ternyata kan taman mini kan punya pemerintah. Iya, kan? bener. Iya. Enggak, gue bingung. Lo ada yang bilang Enggak, ngekek lo. Gue lebih ngakak ada orang yang bilang ada orang punya taman mini, orang jelas-jelas itu punya negara. Gitu. Makanya. Mabok kali dia ya? Jadi artinya dia nih maksudnya bukan artis tapi profesi bukan. apa mungkin pengusaha segala macam. Tapi sekarang baru gue tahu ketika kasus gue ini mencuat, ya kan banyak sekali orang-orang korbannya si Dito ini. Iya, gue sempat searching dia Gitu. juga ada panggilan di KPK ya. Dia ada panggilan di KPK, dia ada panggilan di Polda Jambi, dia juga ada kasus di Polres Jakarta Selatan yang Oh, penyekapan dan 2 tahun, pemukulan. hampir Iya, 2 itu tahun juga ya. nggak jalan-jalan Bapak Kapolresnya kenapa ini? Katanya mau camping. Mau gua minggu depan setelah Lu mau buka operasi. tenda di Jaksel katanya? Iya, karena Orang gua tadi berapa lu di? karena gua menuntut keadilan untuk masyarakat bawah ini gitu loh. Kenapa susah banget? Ini sih gila sih. Kenapa susah banget sih kepolisian ini kalau untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang dari masyarakat bawah Iya, gitu. iya. Bukan Apa artis, karena bukan. nggak disorot media atau nggak ada apanya, gue nggak ngerti ya gitu loh. Jadi ada istilah kan no viral no justice. Oh, Iya. Iya, itu Itu di bahaya. Indonesia. Padahal di Jaksel tuh kasus-kasus artis yang lain cepet loh. Rizky Bilar tiba-tiba langsung ditahan, ya kan? Viko? Viko langsung ditahan. Siapa lagi? Coki Tangerang Kota. Bukan, siapa lagi? Tora Sudiro. Ya, terus Sudiro. Ya kan? Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Nicole, Tapi ya. ini yang jelas-jelas penjahat HAM, ya penjahat HAM sudah menyekap, memukul sampai supir ini setengah agak error ya kan, tapi padahal saksi sudah, bukti sudah, korban ada ya kan, semuanya lengkap, apalagi yang ditunggu? Berarti ada kemungkinan Dito ini bukan orang sembarangan dong. Enggak juga sih. Tapi sampai bisa masukin kita. Ya itu karena Ya karena keanehan-keanehan tadi lah, yang tadi iyalah Kuman karena Kudis. semua dipaksa-paksain Iya, itu lah. Kuman Kudis. Iyalah, Enggak, gue juga intinya- bukan orang nggak tahu hukum ya, gue tahu masalah ini mah dia ada-adain. Intinya kalau Niki nggak masuk penjara, ya semuanya nggak terbongkar. Nggak. Hikmahnya Jadi adalah gini, sebenarnya gini, benar-benar. gue mengikhlaskan diri gue di penjara. Oh, yo. Gue ikhlas, gue memang setelah gue pikir-pikir gue harus masuk penjara ini, Bener. gitu. Oh, Karena itu kalau jalannya, kalau ya. gue tidak masuk penjara ini, Polres Jakarta Selatan tidak akan menaikkan dari penyidikan ke lidik. Dari lidik ke penyidikan. Dari lidik ke penyidikan. Sekarang naik. Sekarang penyidikan. naik. Naik status sudah. Naik status. Alhamdulillah KPK juga sekarang kan memanggil Dito, sudah panggilan ketiga juga dia tidak hadir. Coba kalau gue nggak di penjara, mungkin KPK juga nggak bakalan manggil Dito lagi. Gila loh. Gila. Ini maksudnya bukan sembarangan. Ini bukan hal remeh ya. Apa yang dilakukan Nikita benar banget karena gue percaya kalau gue pribadi ketika ada satu orang yang seharusnya tidak salah tapi dia melakukan itu akan kebuka sendiri kok selanjutnya. Makanya tadi contohnya ya jadi semua lembaga jadi performanya juga ikut naik, Iya. melakukan tugasnya dengan baik gitu kan. Sepakat. Jadi hebatnya Nikita tuh ya sampai di penjara pun dia tetap ikhlas kalau memang untuk kebaikan. Iya, Oh, iya. gue ini mengorbankan diri gue untuk Lia dan Leman yang dia disekap. Dipukulin. Jadi ini mah bener bro. Jadi khairunas anfa'uhum Maaf, bukan muhrim. Habis ceramah abang. Enggak dong. Kalau gue Ya masih coel ya. Habis wudhu soalnya. Gimana bang? Ntar Jadi- kita kesini lah. Jadi ada sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Betul. Khairunas anfa'uhum linnas. Nah itu Niki orangnya. Iya. Jangan lu nilai dari pakaiannya deh. Iya. Gua ini tahu banget Niki. Dalamnya tahu lu bang. Wow. Jangan. Masih ini ngasih. Dalamannya belum dikasih tuh. Tapi lu punya jawaban gak sih atas pertanyaan kenapa sih orang pengen menjarain lu? Pasti Ya. lu kan punya pertanyaan itu. Nggak tahu, gue Lu juga mikir bingung. dari ini nggak? Mungkin banyak orang yang kesel-kesel kemarin, termasuk ada beberapa komunitas yang lu bikin kecewa. Akhirnya mereka ikut untuk. Karena apa yang gue omongin semua benar. Oh. Itu aja. Gue tidak akan, kalau gue udah berantem sama orang, gue mengharamkan mulut gue untuk berbicara fitnah atau hoax.
Sebelum gue berantem sama orang, gue akan cari tahu dulu orang Iya, itu. iya, iya. Itu Gitu. yang benar tuh. Jadi kalau dia speak up itu bro, itu udah pasti dia berbasis data dan fakta. Iya, iyalah. Niki yang itu benar. begitu, selalu kalau ke gue tuh ngomong, gue udah datanya ada doang. Oh begini, oh ya udah kalau itu udah lu berbasis data, fakta, speak up. Konyol kalau enggak ya. Oh iya. Makanya itu mungkin lu mengajukan banding lagi. Iya, karena jasanya banding, kasasi. Salah satu doang yang banding. Kenapa lu Ya, ikut banding? biar ditemenin aja bang jasanya. Ikut-ikut belakang gila aja udah. Biar gue temenin aja jasanya. Dia kasasi, ya gue kasasi juga. Nah ini kan si jaksanya banding, tapi dia ngelaporin juga, ngelaporin si. Ya kalau pelapor. laporannya bener, mana laporannya nggak pernah diliatin. Oh, cuma media doang berarti. itu Iya, ya? cuma ngomong doang kita akan melaporkan Dito. Mana buktinya? Nah kalau kayak gitu, lu nggak bisa meminta ya? Kenapa? Bukti lapor. Lu Ya berani cukup laporin nggak? statement dari pihak kepolisian aja. Kemarin kan pihak kepolisian udah statement tuh, udah menerima laporan, ya udah. Ya berarti kan ada laporannya. Cuman tinggal kita tunggu tindak lanjutnya nih. Iya. Apa upaya kepolisian ya kan untuk melakukan langkah-langkah penyidikannya itu apa nih upayanya? Apakah menjemput paksa atau melakukan pemanggilan? Nah, kita tonton aja, kita lihat aja apakah mereka akan melakukan hal yang sama. Seperti melakukannya kepada Niki yang begitu agresifnya sangat luar biasa. Gua kan pengen tahu nih, rakyat Indonesia semua pengen melihat ada nggak aparat penegak hukum yang bisa seagresifnya ke Nikita Mirzani. Begitu, mampus. Dukun lu siapa? Gila. Tanah Jawara. Iya, Jawarang Banten mah. Oh, kasihan ya. Tapi enggak, maksud gue Sebentar, orang Banten buat Ngetes. Iron Man juga lupa kasih api juga panas. Dari kasus Nikita Mirzani, dari seorang Nikita Mirzani nggak tahu orang ya dicapnya sebelah mata lah. Ntar dulu ini kita clip on sampai turun tuh. Dicap sebelah mata, Jaja Miharja dong. Apa tuh? Aduh, sudah pelan banget ya operasinya ya. kelihatan banget orang TV jok TV. Enggak, tapi dari seorang Nikita Mirzani yang orang banyak memandang sebelah mata, justru kita belajar hukum loh. Iya, Iya, benar. Ini belajar hukum. Bener, belajar hukum gue banyak banget. Maksudnya ini juga mungkin sahabat baca yang nonton mudah-mudahan tercerahkan ya bahwa poin pentingnya tadi ada step-step hukum yang akan dijalani kalau itu. Mungkin terjadi dengan lu, mungkin banget ya. Mungkin terjadi dengan sobat baca yang nonton Iya, gitu. pasti. Iya. Apabila lu nih yang nonton ternyata terkena kasus dan bukan seorang artis kayak Nikita Mirzani, lu Lu mau bantu mereka nggak? mau bantu mereka atau mungkin what should Oh, they do? makanya gue mau bikin posko pengaduan 6969 namanya. Iya. Iya. 69. Iya, karena kan gue bilang Itu posisi hidup bagus. itu harus dari bawah. Iya, Hidup iya. itu harus dari bawah, Iya, ya Kan kan? bisa 96. Iya, baru abis itu kita ke atas, Oh, iya, gitu. iya, Dia iya, bercerita iya. dulu, abis itu baru kita bantu, gitu kan? Iya. Jadi gue mau membuka posko itu untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat Indonesia yang tidak diperlakukan adil oleh oknum-oknum kepolisian. Keren banget, keren banget. Tanpa dipungut biaya Tanpa apa-apa. dipungut biaya, free. Pokoknya kalau lo dimintain pungli sama oknum-oknum, kasih tahu gue yang akan memviralkan biar gue dapat penghargaan dari Pak Sigit. Iya dong, kan Pak Sigit bilang, Iya, Pak benar, Sigit, benar, benar. Pak Kapolri kan bilang, siapapun dapat perilaku yang tidak baik oleh pihak kepolisian, adukan, nanti kita akan kasih penghargaan. Begitu. Hal baik harus kita dukung. Iya Hal baik dong. harus kita dukung. Dan apapun yang terjadi yang kita obrolin di sini kayak tadi kita meng-highlight kelakuan-kelakuan oknum, jangan disalahartikan bahwa kita pengen menghancurkan enggak. Tapi kita justru pengen ini loh ada yang nggak bener, benerin dong gitu ya. Betul. Kalau spiritnya kayak gitu, gua rasa semua akan open. Masih dengan banyak kok kritik. polisi yang baik, Iya. masih banyak banget. Jaksa juga banyak yang baik. Banyak, jaksa juga Teman-teman banyak gua yang baik. jaksa baik. Banyak. Bang baru-baru masuk tuh baik semua. Baik semua. Karena dia belum mengenal. Enggak, gue kenal juga jaksa-jaksa yang lama baik semua. Baik, Baik, baik. ya, yang baik. baik. Loh, Polisi baik-baik yang baru-baru juga. emang baik-baik, yang lama-lama juga ada yang baik. Hanya yang mengurusi kasus Niki aja yang diragukan kebaikannya. Terakhir, sebelum kita cut, ini penting juga nih. Gue nonton di YouTube lo atau di IG lo ya, ada Iya, potongan apa? lo di sidang mengatakan di persidangan, di muka persidangan nih Dan, bahwa saya akan menuntut orang-orang yang memenjarakan saya. Iya. Ada dua pihak, yang satu adalah siapa? Lu sebut jabatan ya waktu itu ya? Siapa? Ada yang lo mau tuntut. Kasat. Sama Namanya David Kasat Reskrim ya? Bukan disebut lagi. Kasat reskrim. Iya, Iya, Kasat Reskrim. sama. Iya loh, gue bener. sama oknum jaksa ya. Iya, jaksa. Itu beneran akan lu lakukan. Beneran lah, Dan gila. lu punya bukti-bukti ya? Gue punya bukti. Gue waktu sakit aja, gue lagi tergeletak lemah ya, Nah, panas ini dingin nih, gue. ini. Gue diseret, disuruh balik ke rutan, coba lu bayangin. Gue lagi sakit itu.
Itu udah jelas-jelas melanggar undang-undang. Itu gue lagi sakit. Sampai kenapa makanya gue berterima kasih banget sama pihak rutan yang tidak bisa diintervensi sama siapapun. Dia itu kemanusiaannya tinggi. Ketika gue sakit, panas gue tinggi, dan gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, tanpa ada izin dari pihak mana bang? Dari pengadilan. Dari pengadilan, dia mengeluarkan gue, dibantarkan ke rumah sakit. Itu karena lu kali. Enggak, padahal jaksa tuh diteleponin terus, tapi lama banget ngangkatnya kan. Akhirnya kan daripada gua kenapa-napa di rutan, akhirnya gua dibantarkan ke rumah sakit. Itu karena lu kali. Mungkin kalau orang yang misalnya Loh, justru karena gua harusnya gampang. Karena kan mulut gua nggak bisa diem. santai dong, Bu. Iya kan? Nah, harusnya gua diperlakukan dengan baik. Iya. Badan gua boleh di penjara, tapi kan mulut gua enggak. Oh iya. Gimana? Badan lu di penjara, mulutnya enggak? Badan gua di penjara, tapi kan ketika gua keluar, gua kan pasti ketemu sama orang-orang. Gua pasti bakal bisa ngomong dong. Iya benar-benar. Termasuklah di sini. Bagaimana gua diperlakukan tidak baik di sana? Iya. Tapi lu tetap baik ya. Ya gue tetap baik, gue tetap menghargai, cuma gue enak aja. Jadi ya maksudnya mudah-mudahan sukses lah ke depan. Maksudnya apa langkah hukum yang akan diambil pun kita doakan semoga kebenaran yang Betul. terungkap gitu. Dan perjuangan nih kita untuk orang-orang yang memang nggak melek hukum gitu ya, nggak tahu itu keren hukum, banget. dibantu, kita doakan supaya lancar dan terbantu semuanya, dan akhirnya hukum di Indonesia tuh jadi lebih baik. Iya. Amin. Itu harapan Tapi gue. itu bukan konten, bro. Pos Beneran ya, 9 itu emang. bukan Bukan konten, konten. tapi sambil menyelam minum air lah intinya. Iya, ntar endorse Udah? Enggak. Korban-korbannya Dito udah total. Udah banyak, kita udah ngadu kita. Per sehari ini 15 orang. ngadu, udah ngadu. Dari yang cuma 450 juta sampai 80 M ada. Saudara gue juga ada yang 2,5 M. Saudara ini gua juga dari ditipu. dari Lebak, Banten. Serius, dari Lebak. Apa Banten. kena tipu apa? Ya, Duit. tipu gelap katanya. Duit. Katanya tipu gelap katanya. Ngadu ada. Ngapain Oh sih ya orang udah. pakai nipu-nipu duit ya? Terus apa nih Papa? Kerja aja gitu maksud gue. Apa susahnya sih Yang kerja? paling gampang, bro, biar cepet kaya. Tapi kan Selain cepet. ngepet. Lu jangan ngomong gitu, ntar orang di luar bilang, lu ngapain juga makai narkoba sama aja. Ya beda dong, kita nggak ngerugiin orang. Loh, Iya. keluarga gua rugi, gua make keluarga gua. Sekarang lu sadar, waktu lu make lu bikin Ya nggak itu sadar, kan. kan ngeplay. Kalau masih make itu sadar, barangnya jelek. Bener. Terima kasih Bang Haji. Sama-sama. Bang Haji, Niki, thank you banget, Nyai. Thank you banget. Thank you Bang. Gue happy banget karena kita bisa belajar dari siapapun. Ya. Oh iya. Belajar hukum salah satunya dari kasus Nikita Mirzani yang Yang dianggap orang kalau ngomong itu nyeleneh, Nyeleneh. ngomong itu nyakitin, ternyata peduli banget sama hukum Indonesia. peduli banget sama manusia warga negara Indonesia dan peduli dengan hukum di Indonesia. Pesen gua ya, pokoknya buat semua jajaran kepolisian Indonesia, mau kejaksaan dan segala macam. Kalau ada hukum, jalanilah dengan benar. Jangan ngelihat muntang-muntang lu kenal sama siapa intervensi. Lu kenal sama ini intervensi. Nggak enak karena lu kenal sama ini pernah ditolong intervensi. Jangan. Kalau memang salah salahkan, kalau memang benar benarkan. Jangan karena lu deket sama siapa lu bisa nyuruh Kasat, bisa nyuruh Kapolres, bisa nyuruh tolong ini jangan dijalani, tolong ini jangan enggak, jangan begitu. Jangan begitu. Karena gue merasakan banget itu yang kayak begitu. Iya. Dan ini bisa terjadi dengan siapa saja. Kalau ini terjadi ada hal-hal yang tadi nih kita bilang, misalnya terjadi maladministrasi lah, pungli segala macam nih, kita udah buka posko pengaduan 6969. Kalau mau hubungin kemana? Kalau mau hubungin, mau lapor kemana? Ke BSD Salon Beauty Hat Tutu, itu kantornya, Itu kantor pengaduannya. Jadi Iya. sekalian ngadu. Sekalian nyalon. Iya. Iya, karena sebelum bercerita, pikiran kita harus fresh, bro. Enggak, lu Kenapa sih? lu bayangin. Kita harus fresh, Terus bro. salon lagi rame, ada yang terima, ada orang tunggu ya. Pas lagi nunggu, bilang, ada kasus nggak? Kayaknya nggak ada deh. Coba, kayaknya pasti ada deh. Enggak? Oh iya ada nggak salah. Jadi, itu ya silakan teman-teman silakan menghubungi karena ya penting banget advokasi kayak gini. iya. Karena kita nggak bisa menutup mata bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum itu yang merugikan masyarakat. Betul. Gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kebenaran pasti akan terungkap, Yakin. keburukan pun akan lebih cepat terungkapnya. Sepakat. 2023 kaya raya. Jaya. 2024 nih kita Komisi 3. Makasih Neki. Makasih sobat baca semua. Tanda tangan dulu Bang Haji. Oh iya, tanda tangan. Emang tanda tangan Di itu apa? toilet. Toilet lapas. Itu ada spidolnya. Dan ini penjara yang paling mewah yang pernah gua kunjungin. Kenapa emang? Udah segala macam ada. Handphone juga ada. Biasanya di penjara nggak pernah ada handphone, bro. Bisa 300.
bukan gue yang ngomong ya. Mohon maaf Pak Kadipas. Betul Bang, kamera kalah. Yo, Gua pas deket tai. itu bukan. Biar selalu dilihat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di Derjail selanjutnya. Derjail, ampun bui. Ampun bui. Ampun bui. Ampun bui. Ampun bui.